Bab 91. Hutan Wilayah Kastil. Apa maksud Tuan? Yuang Fengying bertanya, kenapa dirinya yang ahli struktur dilarang berjalan di depan, padahal jika dia melakukan misi dengan orang-orang yang berpengalaman justru seorang ahli struktur harus berjalan di depan untuk mendeteksi adanya struktur segel formasi pengaturan. Dasar bocah bodoh. Ying Loana mencibir, kau bisa mati jika ada bahaya, tingkat kultivasimu sangat rendah. Benar, kau masih sangat lemah, makanya kau jangan berjalan di depan, biarkan kami yang akan memimpin jalan, wanita tua berbaju hitam yang merupakan guru Ying Loana berkata dengan penuh percaya diri. Yuang Fengying hanya mengangguk meski sedikit kecewa, baiklah kalian pimpin jalan ini, aku akan berlindung di belakang. Rombongan yang dipimpin oleh Ying Mo makin memasuki hutan di wilayah kastil tersebut. Makin masuk ke dalam hutan, pohon-pohon yang ditemui makin rapat, besar dan tinggi, bahkan beberapa pohon lingkar batangannya bisa mencapai beberapa meter diameternya, serta tingginya bisa mencapai ratusan meter. Makin mendekati tengah hutan di mana sumber cahaya berada, aura kuat makin terasa menekan semua orang itu. Gruar, tiba-tiba raungan keras terdengar saat rombongan tersebut makin mendekati pertengahan hutan itu. Seekor singa rambut api terlihat menghalangi jalan rombongan tersebut. Binatang buas dengan tingkat kaisar itu tampak memandang dengan garang ke arah rombongan Ying Mo. Tingkatan binatang buas, binatang biasa, binatang prajurit, binatang raja, binatang kaisar dan binatang langit. Hati-hati ada binatang tingkat kaisar, Ying Mo berteriak mengingatkan semuanya, jelas kepanikan terlihat di matanya. Binatang tingkat kaisar sangatlah kuat dan jarang ditemui, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan binatang buas tingkat raja, bahkan jika berhasil membunuhnya, harga inti roh binatangnya sangat mahal, karena mampu meningkatkan kekuatan unsur elemen seseorang sesuai yang dimiliki binatang tersebut. Roar, singa bulu api meloncat sambil mengayunkan cakarnya, binatang itu juga meraung sangat keras, melakukan dua serangan, suara raungan itu sungguh dahsyat bahkan mampu melempar seseorang yang kultivasinya rendah. Bentuk benteng pertahanan. Ying Mo mulai memberikan aba-aba, begitu melihat dua serangan singa bulu api. Rombongan tersebut mulai bergetar tangannya, mengaktifkan unsur elemen air es yang dimiliki. SRAAATT. Sebuah perisai dari unsur elemen air es tercipta dan menjadi penghalang antara singa tersebut dengan rombongan Ying Mo. DEERRR. Gelombang kekuatan raungan singa bulu api, membentur perisai yang tercipta dari unsur elemen air es, raungan itu membuat dinding perisai bergetar, setelah itu disusul dengan lesatan cakaran singa yang bergemuruh menerjang, membuat perisai itu bergetar makin hebat seperti mau retak, padahal itu adalah perisai ciptaan beberapa orang yang berada di ranah bumi. Serang, Ying Sueyu, memberi perintah, untuk membalas serangan binatang tersebut. Slash, slash, puluhan gambaran pedang air tercipta di angkasa, lalu dengan cepat langsung meluncur menebas ke arah singa bulu api. Serangan senjata dari unsur elemen air es tersebut seperti rintik hujan yang menghujam ke bumi, melesat dan menerabas ke arah badan binatang tingkat kaisar tersebut. Gruar, singa bulu api meraung kemudian melambaikan tangannya kembali, puluhan gambaran pedang dari air es itu langsung buyar, hanya sebagian dari pedang-pedang air es itu yang mengenai badannya namun hanya menimbulkan luka gores saja. Brak! Brak, begitu serangan itu buyar, secepat kilat binatang kaisar itu meloncat menghantamkan cakarnya kembali, membalas menyerang. KRAAK. Perisai itu mulai retak, terkena cakaran sang singa. Sungguh kekuatan yang menakutkan, membuat punggung semua rombongan itu basah oleh keringat. Bayang pedang bulan salju. Ying Mo meloncat, mengayunkan lengannya ke depan. Sebuah bayangan pedang sebesar papan tercipta dan menebas ke arah badan singa itu. Weng! Dengan sangat cepat singa bulu api melenting, bergerak dengan lincah menghindari serangan tersebut, namun serangan itu juga masih menyerempet badan sang singa, meski tak cedera serius. Begitu mampu menghindari sambaran pedang, singa itu meraung dan menerjang ke depan kembali. Roar! Dari ujung mulut singa tersebut tercipta bola api itu makin lama makin membesar, kemudian langsung meluncur menerjang ke depan. Bahaya! Semua berteriak ketakutan melihat kehebatan serangan singa yang mampu membuat udara menjadi mendidih. Semua merasa terkunci oleh serangan tersebut,
tak ada waktu untuk lari, tak ada kesempatan untuk menghindari selain dengan menangkisnya, tak ada lagi yang bisa dilakukan. Meski tangkisan perisai ciptaan mereka juga pasti hancur. BAAANG. Ledakan keras kembali tercipta, kekuatan ledakan bola api tersebut menggerus dan mengikis perisai air es yang diciptakan bersama-sama tersebut. Tiba-tiba, DEERR. Begitu perisai itu mulai menipis karena gerusan panas bola api, sebuah lapisan susulan yang berwarna putih keperakan melapisi benteng pertahanan tersebut. Apa? Semua berteriak kaget, siapa yang membantu pertahanan kita dengan unsur elemen logam? Belum hilang kekagetan orang-orang tersebut, sebuah bayangan meloncat menghantam ke depan dengan unsur elemen logam. Tebasan awan, Yuang Fengying meloncat mengayunkan lengannya menebas ke depan. Sebuah jurus yang didapatkannya dari perguruan tameng jiwa, namun kini sudah semakin disempurnakan hingga esensi kekuatannya sudah melebihi kekuatan asli dari jurus seni bela diri tersebut. Begitu lengan Yuang Fengying dilempar ke depan, sebuah lesatan berwarna putih keperakan membelah udara menerjang ke arah singa bulu api. SLAASSH. Aura kekuatan yang berbeda terlihat saat lesatan serangan itu menerjang ke arah singa itu, dan seperti merasakan hebatnya kekuatan itu, singa bulu api langsung meloncat menjauh dengan badan sedikit bergetar. Lesatan serangan tersebut bukan hanya berisi unsur elemen logam namun juga memiliki kekuatan unsur elemen petir. ROAAR. Singa bulu api langsung menjerit, begitu terkena sisa serangan tebasan tangan dari Yuang Fengying. Untung saja singa bulu api sudah bergerak menghindar, jika tidak mungkin saja tetap akan terluka. Binatang buas itu kini menghindar meninggalkan tempat itu, sedikit demi sedikit dia terluka oleh perlawanan orang-orang dari rombongan Yingmo. Semua orang kini bisa bernafas lega, mulai menatap Yuang Fengying dengan tatapan yang sedikit berbeda. Rombongan itu kembali melanjutkan perjalanan memasuki hutan yang ada di kawasan kastil. Kini jarak antara rombongan dengan pusat cahaya semakin dekat, mungkin hanya sekitar 2 km dan aura yang terpancar makin membuat semua orang bersemangat. Bab 92, masih mencari bunga salju 7 jiwa. Saat ini rombongan keluarga Ying yang dipimpin Ying Mo sudah berada di sebuah area di dalam wilayah hutan, area di mana tempat yang merupakan pusat dari cahaya pelindung hutan berpusat. Area pusat cahaya sudah berada tepat di depan semua orang, namun kini terhalang oleh kabut tebal yang menutupi inti dari wilayah tersebut. Mereka hanya bisa melihat kabut tebal dengan cahaya yang berpendar cukup kuat berasal dari dalam ketebalan kabutnya. Apa ini? Apa yang menyebabkan adanya cahaya ini? Cahaya apa? Mengapa ada cahaya di sini? Berasal dari mana? Semua saling bertanya-tanya, tanpa ada yang mampu menjawabnya. Jangan gegabah, kabut ini berisi kekuatan yang menghancurkan. Benar, kabut tersebut memang bersifat korosif dan mengikis kekuatan seseorang yang nekat untuk menerobosnya. Apakah kau bisa melihat celahnya, atau ada pintu masuk lainnya? Ying Mo menoleh ke arah Yuang Fengying, sebenarnya dirinya malas untuk bergantung dengan seorang bocah seperti ini, namun apa daya. Cepat katakan biar kami bisa memasukinya, pria rambut cerah berbaju hijau berkata sedikit tak sabaran. Di sebelahnya wanita tua berbaju hitam yang merupakan guru Ying Loana hanya diam, namun wajahnya menggambarkan isi hatinya, muram. Yuang Fengying tak berkata apapun, pandangannya tertuju ke arah kabut tebal dengan pantulan cahaya yang berpendar dari pusatnya. Tangannya terulur ke depan, seakan merasai luapan kabut yang merembes keluar. Dari situ Yuang Fengying bisa merasakan aura pekat yang mampu mengikis kekuatan fisik dan jiwa seseorang. Dan dalam pandangan Yuang Fengying terlihat sebuah makam yang terlihat sangat kuno, dari sekitar 10 makam ada satu makam yang terletak di tengah, makam itulah yang mengeluarkan cahaya yang akhirnya menyelimuti seluruh hutan. Cahaya tersebut terlihat meluap dan merembes hingga menyebar keluar termasuk membentuk perlindungan terhadap hutan itu. Tuan Ying ke-18 dan rombongannya sudah berhasil menaklukkan 2 prajurit batu yang menjaga kastil tersebut. Pertarungan yang berlangsung lama dan menguras tenaga bagi rombongan itu dibayar dengan runtuhnya 2 prajurit batu tersebut. Beruntung keluarga Ying adalah pemilik unsur elemen air es yang memiliki kekuatan daya penyembuh, sehingga anggota tersebut mampu menyembuhkan dirinya bagi yang terluka, meski lambat. Ayo kita masuk kastil ini. Tetap waspada, bagaimanapun ini adalah alam kecil tokoh hebat, pasti ada banyak rahasia tersembunyi di dalamnya.
Ying Xueyu mengingatkan rombongannya. Rombongan makin memasuki kastil, ada puluhan bangunan menjulang di inti wilayah tersebut, dengan di tengah pusat kastil berdiri sebuah bangunan yang paling tinggi menjulang dan paling besar. Bangunan pusat kastil itu sedikit berbeda dengan yang lain. Jika yang lainnya berwarna putih, bangunan ini berwarna putih dan keemasan. Mungkin itu adalah bangunan di mana tempat tinggal utama dari sang pemilik, sedangkan bangunan lain adalah tempat para bawahannya tinggal. Yang menjadi pertanyaan mengapa ada kastil di kedalaman danau, dan danau ini tersembunyi di kedalaman gua. Apakah penciptaan tempat ini untuk berlindung sang pemilik? Jika memang sebuah tempat perlindungan, seberapa kuat sosok yang mengancam pemilik kastil? Jika pemilik kastil saja sudah sangat hebat bisa menciptakan alam kecil semacam ini. Atau mungkin kastil tersebut tercipta jauh lebih lama dari terbentuknya bentang alam ini, kastil sudah ada sebelum lembah tersebut tertutup oleh dinding es yang menebal membentuk gua salju abadi. Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Rombongan Tuan Ying ke-18 makin memasuki wilayah inti tersebut. Kita menyebar, jika ada yang menarik perhatian, kalian tandai dan kabari aku, nanti aku akan ke sana. Ying Xueyu memberikan perintahnya. Semua mengangguk, lalu mulai menyebar 2 orang per kelompoknya. Rombongan kedua yang di dalamnya ada Master 1000 keterampilan akhirnya bisa memasuki wilayah kastil, setelah berjuang mengusir para buaya yang menjaga lokasi tersebut. Rombongan itu dipimpin oleh salah satu tetua dari keluarga Ying, bernama Ying Dongfeng. Kita cari kelompok Tuan Ying Xueyu, baru kita putuskan apa yang diperintahkannya. Ying Dongfeng mengarahkan kelompoknya, memasuki wilayah kastil dasar danau tersebut. Dari jarak jauh bisa mereka lihat sebagian dari kelompok pertama berada di taman kastil dan akhirnya rombongan tersebut mendekatinya. Tuan Yinglan, seru Ying Dongfeng. Rombongan Yinglan sudah berhasil menghancurkan pelindung taman kastil itu, dan bersiap memasukinya. Tetua Ying Dongfeng, syukurlah kalian akhirnya bisa memasuki wilayah ini. Yinglan tersenyum senang. Kita dibagi dalam 3 kelompok, Yinglan akhirnya menerangkan rencana dari rombongan pertama tersebut. Keterangan itu cukup menjawab penasaran rombongan Ying Dongfeng dan Master 1000 keterampilan, mengapa hanya ada sedikit orang. Paman ke-18 langsung masuk ke area kastil, rombongan tetua Ying mau ke arah hutan, kata Yinglan sambil menunjuk ke arah hutan yang ada di belakang kastil itu. Ying Dongfeng dan Master 1000 keterampilan mengangguk. Ayo kita masuki taman ini bersama-sama, akhirnya Yinglan mengajak semua memasuki taman kastil tersebut. Taman kastil itu cukup luas, ada beberapa bangunan yang menjadi hiasan di sana, serta pepohonan yang cukup rindang, aneka bunga juga terlihat banyak ditanam. Hah, itu bunga mawar 3 racun, seru salah satu orang. Itu bunga teratai candu hitam, kata yang lain lagi. Semua terpana dengan koleksi bunga yang ada di sana, namun semua orang tak mampu untuk mengambilnya karena di sekitar bunga tersebut ada ratusan lebah penyengat. Bukan lebah biasa, itu adalah lebah sengatan iblis, sejenis lebah penyerang dengan racun yang sangat mematikan. Hati-hati, jangan membuat marah lebah-lebah itu, kita cukup mengawasi dulu sambil menunggu tim lainnya. Yinglan memperingatkan. Ya, akan sangat beresiko apabila mereka bertindak gegabah, dan mengusik binatang yang ada di sana, tujuan mereka semua dipisah sesungguhnya untuk memetakan tempat tersebut, masalah ada tidaknya harta benda berharga akan dipikirkan bersama jika sudah kembali bersatu. Tugas kita hanya mencari bunga salju 7 jiwa, jika kita menemukan itu kita bisa memberitahukan kepada Paman ke-18 kembali Yinglan mengingatkan semuanya. Baik, semua mengangguk mendengar perkataan salah satu keluarga inti Ying tersebut. Aku melihat ada sedikit celah di sebelah sana, namun sepertinya tak semua orang bisa memasuki area ini. Yuang Fengying berkata sambil menatap dan menelisik seluruh orang yang ada bersamanya. Maksudmu apa? Ying Loana yang terlihat kesal bertanya dengan sedikit membentak. Yuang Fengying hanya tertawa dengan tatapan meremehkan, meski kita bisa melewati dan menerobos struktur segel formasi penjagaan, masih ada kabut di depan yang memiliki daya korosi kuat, tubuh kita bisa terluka bahkan hancur jika tak memiliki kekuatan penangkal. Ying Loana mendengus kesal, merasa perkataan Yuang Fengying sedikit membual, karena mereka saat ini masih jauh dan belum bersentuhan dengan kabut tersebut, bagaimana bisa berkata seperti itu.
Ying Loana menatap Ying Mo dan gurunya seakan meminta pendapat keduanya. Benar Nona, kata kedua tokoh tua tersebut pelan, sambil menganggukkan kepalanya. Bab 93, Jiwa Suci, Tingkatan di Atas Kuasa Sejati. Saat ini hanya 4 orang yang bisa memasuki wilayah berkabut tersebut. Tetua Ying Mo, pria rambut cerah berbaju hijau, wanita tua berbaju hitam dan Yuang Fengying. Mereka berhasil masuk setelah melewati celah pagar penjaga, dengan tak mudah. Ying Loana yang berniat nekat untuk ikut masuk, hanya mampu bertahan beberapa tarikan nafas saja sebelum akhirnya menyerah keluar lagi. Apa yang ada di dalam ketebalan kabut ini? Ying Mo bergumam pelan. Pasti sebuah barang berharga, sahut pria rambut cerah berbaju hijau. Keempat sosok itu makin maju menerabas ketebalan kabut. Hati-hati, tekanan kabut ini makin kuat. Benar tekanan dalam kabut tebal tersebut makin dirasa kuat, akan menekan orang-orang yang memiliki tubuh lemah, namun tidak demikian dengan Yuang Fengying yang memiliki tubuh manusia tubuh penguasa. Tingkatan kultivasi raga, manusia biasa, manusia hebat, manusia terlatih, manusia tubuh baja, manusia tubuh emas, manusia tubuh penguasa, manusia tubuh ahli dan manusia tubuh mistik. Asteris gila anak ini terlihat tak tertekan memasuki wilayah seperti ini. Hah, tubuhnya sungguh kuat, apakah itu tubuh penguasa Asteris? Ketiga orang dewasa itu melihat Yuang Fengying dengan tatapan tak percaya. Ying Mo pemilik tubuh baja dengan kultivasi di ranah bumi jiwa sudah merasa bergetar badannya, tapi Yuang Fengying seakan tak merasakan apa yang dirasa. Saat ini keempat orang tersebut sudah makin maju ke depan. Ketebalan kabut sudah mulai berkurang namun tekanan kini digantikan oleh cahaya yang menyebar dari area pusat makam. Mereka berempat sudah tiba di pusat area. Apa? Hanya ada makam di sini? Pria rambut cerah berbaju hijau sedikit kecewa. Harapannya mereka akan menemukan benda berharga di sana, namun hanya ada makam. Mereka cukup tahu diri, jika di makam tersebut pasti ada benda berharga, tapi saat ini fokus mereka bukan menjarah makam dan merusaknya. Mereka mencari benda berharga yang tampak nyata selain bunga salju 7 jiwa tentunya. Apakah kita akan membongkar makam ini? Pria berambut cerah bertanya sedikit kesal. Jangan, kita tidak boleh merusak tempat ini. Ying Mo berkata tegas. Ya, kita tinggalkan saja tempat ini. Wanita tua berbaju hitam juga berkata demikian. Saat ini mereka berdiri di luar area makam, hanya menatap makam tersebut dari wilayah luar saja. Yuang Fengying menatap ketiga orang tersebut. Apakah aku boleh berada di sini sebentar? Ketiga orang tersebut menatap Yuang Fengying tajam. Jangan khawatir, aku tak akan merusak apapun. Aku masih memiliki rasa hormat terhadap orang-orang pendahulu. Yuang Fengying mengerti kekhawatiran orang-orang tersebut. Aku akan menunggu Tuan Ying ke-18 di sini. Bukankah kalian akan melaporkan temuan ini bukan? Akhirnya ketiga orang itu mengangguk sebelum berbalik. Terserah kau saja, ingat jangan menyentuh apapun. Baik senior, rombongan Tuan Ying ke-18 sudah kembali berkumpul, mereka tak menemukan apapun di kastil tersebut. Aneh, di sini tak ada apapun yang berharga, secara ini adalah kastil peninggalan tokoh hebat. Ying Xueyu bergumam setelah menerima seluruh laporan rombongan tersebut. Mungkin tempat ini pernah dirampok, atau dijarah, sahut yang lain. Benar. Mungkin demikian. Rombongan tersebut keluar dari area kastil dengan sedikit muram. Kita susul kelompok yang ada di taman, mungkinkan bunga itu ada di taman, kembali harapan muncul di mata Tuan Ying ke-18. Sungguh seluruh keluarga Ying berharap mereka mampu mendapatkan bunga tersebut, karena dengan benda itu patriark keluarga Ying akan bisa pulih, bahkan mungkin bisa menerobos ke tingkatan yang lebih tinggi. Sesungguhnya selain tingkatan kultivasi yang dikenal saat ini, ada tingkatan lagi yang lebih tinggi dari yang ada saat ini. Tingkatan-tingkatan itu disebut dengan tingkatan alam langit. Tingkatan alam langit, terdiri dari 6 tingkatan, masing-masing tingkatan terdiri dari 5 level. Rombongan Tuan Ying ke-18 akhirnya meninggalkan kastil dan kini bergerak ke arah taman yang ada di samping kastil. Kini hanya tinggal Yuang Fengying sendiri di makam tengah hutan tersebut. Menatap ke arah area makam dengan seksama. Anak itu mencoba menggunakan kekuatan visualisasinya, namun kemampuan itu seperti ditekan oleh kekuatan lain yang tak terbatas kuatnya. Baiklah, mungkin aku harus masuk ke area makam,
mungkin ada jejak niat keinginan yang bisa memberikan sedikit manfaat. Yuang Fengying melangkahkan satu kakinya. JREENG. Begitu dia menginjakkan kakinya, alam seperti terdistorsi, semua seperti dijungkir balikan seakan Yuang Fengying tidak berada di area makam. Di mana ini? Tempat apa ini? Yuang Fengying sangat terkejut, tentu saja dia tak menyangka akan semua ini. Saat ini dia berada di sebuah alam yang luas dengan suasana yang begitu akrab. Rasanya seperti berada di alam mimpiku. Apakah ini juga alam yang sama dengan itu, tapi di sini semua terlihat normal, tak tampak seperti di alam itu yang semua serba raksasa. Yuang Fengying memejamkan matanya, biasanya jika dia keluar dari alam mimpinya pasti akan meningkat kultivasinya, dia juga berharap demikian di alam tersebut. Selamat datang pengunjung. Yuang Fengying yang masih memejamkan matanya sungguh sangat kaget, dan hampir terjerembab saking kagetnya. Aneh, Yuang Fengying tak merasakan aura apapun pada sosok yang menyapanya, padahal jangankan manusia langkah kaki semut pun mampu dia dengar jika konsentrasi. Yuang Fengying membuka matanya, dilihatnya sosok transparan tengah berdiri di depannya. Sosok transparan itu terlihat tersenyum ramah ke arahnya. Siapa senior? Yuang Fengying tergagap, melihat sosok aneh di hadapannya. Ramalan itu sungguh benar adanya, sosok transparan itu malah tertawa melihat Yuang Fengying yang masih terlihat terkejut dengan kehadirannya. Mata sosok transparan itu menelisik Yuang Fengying dengan tatapan tajam, seakan seperti membelah dan mengorek tubuh anak tersebut. Cahaya jiwa roh pagoda dewa. Yuang Fengying masih terdiam, balas menatap sosok transparan. Aku adalah jiwa suci dari pemilik wilayah ini, sungguh takdir surga yang agung bisa bertemu denganmu anak muda. Senior pemilik wilayah ini, ya bisa dikatakan begitu. Jika demikian senior tahu di mana bunga salju 7 jiwa berada. Sosok transparan itu mengangguk dan tersenyum, tentu saja. Di mana? Di mana? Yuang Fengying langsung gembira, anak tersebut kini sudah hilang rasa takutnya. Begitu mendengar benda yang dicari dalam misinya, anak itu terlihat bersemangat. Sosok transparan itu terkekeh, ada di sini. Sahutnya sambil menunjuk ke arah kepalanya. Yuang Fengying ternganga, apa maksud senior? Bunga itu ada di dalam jiwaku. Yuang Fengying makin ternganga mendengar semua itu. Bunga salju 7 jiwa adalah bunga yang bisa diciptakan dari kekuatan jiwa, bisa menyembuhkan orang-orang yang jiwanya terluka. Bab 94. Bunga salju 7 jiwa, cahaya jiwa roh pagoda dewa. Jiwa suci sosok transparan itu menerangkan banyak hal kepada Yuang Fengying, mengajarkan tentang hal-hal yang selama ini tak dipahaminya tentang rahasia kehidupan, membuat anak tersebut makin mengerti tentang semua yang terjadi di kehidupan. Jadi bunga salju 7 jiwa bisa diciptakan oleh seseorang yang memiliki kekuatan unsur elemen kayu dan air es, karena ini adalah bunga jiwa yang berunsur elemen air es. Yuang Fengying sangat terpana dengan penjelasan itu, memang benar kedua unsur elemen itu adalah unsur jenis penyembuh dan pembangun, dengan dua unsur itu jagat raya dipenuhi kehidupan tumbuhan. Namun bukan pemilik dua unsur itu saja syaratnya untuk menciptakan bunga salju 7 jiwa, kekuatan jiwanya juga harus kuat. Dan yang lebih penting harus ada mesin penciptanya, karena itu bunga maka harus ada pohon yang menumbuhkan bunga tersebut. Yuang Fengying mengangguk, mengerti dengan alur pola terciptanya bunga salju 7 jiwa itu. Dengan bantuanku dan ras pohon suci yang ada di tubuhmu, kami akan membantumu mewujudkan semua itu, menciptakan bunga salju 7 jiwa. Yuang Fengying kembali terkejut, bahkan sosok transparan itu tahu tentang ras pohon suci yang ada di alam jiwanya, tepatnya ruang elemen kayunya. Kau masih meragukanku sebagai pemilik tempat ini? Aku bahkan tahu semua yang terjadi di sini seperti aku tahu jumlah berapa mata dan telingaku. Sosok itu mengatakan tahu semua peristiwa yang terjadi di sini seperti mengetahui mata dan telinganya, berarti dia tahu bagaimana dia menemukan ras pohon suci, sungguh luar biasa. Yuang Fengying sedikit memperbaiki duduknya, entah sejak kapan dirinya sudah dalam posisi duduk mendengar pengajaran sosok tersebut. Sedangkan sosok transparan itu duduk di udara melayang seperti sinar yang dipancarkan meski samar. Bagaimana caranya, senior? Sosok transparan tersebut menatap Yuang Fengying dengan tajam,
izinkan aku bergabung dengan cahaya jiwa roh pagoda dewa. Cahaya jiwa roh pagoda dewa. Yuang Fengying tak mengerti apa yang dikatakan sosok tersebut. Benar, cahaya yang ada di relung jiwamu. Yuang Fengying kembali terpana dengan apa yang dikatakan sosok transparan itu, karena selalu tepat. Jadi bola cahaya yang ada di alam jiwanya adalah cahaya jiwa roh pagoda dewa. Memang cahaya tersebut kini terasa bergetar seperti terhubung dengan sosok transparan di depannya, begitu juga dengan ruang kayunya. Apa itu cahaya jiwa roh pagoda dewa? Yuang Fengying bertanya. Sosok transparan itu tersenyum dan mengangguk, roh pagoda dewa adalah setitik dari kekuatan dewa yang terlempar di dunia ini. Itu akan bisa terbangun sempurna jika bergabung dengan titik-titik lain dari kekuatan dewa yang telah terpecah belah. Kekuatan dewa yang terpecah. Benar, dan kau sungguh beruntung memiliki itu. Kami para titik-titik lain dari kekuatan dewa yang terpisah, akan bersatu untuk membangkitkannya, berkat dirimu. Titik-titik lain, ya, titik-titik lain kekuatan dewa yang tersebar di jagat raya, akan bersatu di jiwa roh pagoda dewa. Hanya butuh izin darimu agar aku bisa bersatu di dalamnya, tanpa kerelaanmu semua akan sia-sia. Yuang Fengying terlihat ragu. Apakah ini kebenaran atau hanya tipu muslihat dari sosok transparan untuk mencuri tubuhnya? Memang para tokoh hebat yang tubuhnya hancur dan jiwanya masih melayang-layang mampu untuk mencuri tubuh baru untuk ditempati. Jangan khawatir, kekuatanku tak ada apa-apanya dibanding jiwa roh pagoda dewa yang sudah menyatu dengan jiwamu. Aku tak akan mampu menguasai tubuhmu, seakan tahu keraguan Yuang Fengying. Sosok itu menjelaskan. Setelah berpikir sebentar akhirnya Yuang Fengying mengangguk, baiklah aku mengizinkan kau bersatu dengan roh inti jiwa. Yuang Fengying memang menyebut cahaya di relung jiwanya sebagai roh inti jiwa, berkat cahaya itulah dirinya bisa seperti ini. Begitu mendapatkan izin sosok transparan itu langsung bergerak seperti angin menabrak badan Yuang Fengying. Zou. Yuang Fengying merasakan sebuah perasaan yang tak terlukiskan, namun sungguh sangat nyaman ketika sosok transparan memasuki tubuhnya. Jika dilihat di relung jiwanya, kini bola cahaya itu sedikit membesar, lebih besar dari bola bekel biasa dengan corakan gambar pagoda yang lebih terlihat meski masih samar-samar, sinar bola cahaya itu juga makin terang. Bola cahaya itu seperti matahari di jagat raya, yang menyinari seluruh ruang yang ada di alam jiwa tersebut dengan sangat baik. JREENG. Alam kembali terdistorsi, Yuang Fengying kembali berada di area makam dengan satu kaki masih berada di luar area. Namun kini cahaya yang ada di sana sudah tak ada, menghilang. Makam itu kini terlihat suram, bahkan kabut tebal juga sudah menghilang hingga pandangan Yuang Fengying bisa melihat jauh tanpa ada halangan lagi. Mungkin di tempat itu masih banyak senjata pusaka yang tertanam di dalam makam itu, namun Yuang Fengying tak memperdulikan hal itu. Dia lalu duduk dan mulai berkonsentrasi membangkitkan unsur elemen kayu dan air esnya. Bantu aku menciptakan bunga salju 7 jiwa, gumam anak tersebut. Seperti terkoneksi cahaya di relung jiwa dan ruang unsur elemen kayu serta ruang air es bergetar, mereka seperti terhubungkan, lalu di ruang jiwa khususnya ruang unsur elemen kayu, ras pohon suci menciptakan 3 buah kuncup bunga dengan warna seputih salju dengan 7 kelopaknya dengan aura kekuatan jiwa yang kuat terpancar. Hanya ini yang bisa kita ciptakan, aku akan melemah dan tertidur untuk waktu yang lama. Tuan bisa menyerahkan 1 kuncup itu, dan menyimpan 2 kuncup lainnya untuk Tuan konsumsi sendiri, menggantikan kekuatanku yang kini melemah. Sebuah suara ganda terdengar di jiwa Yuang Fengying. Apa? Yuang Fengying terkejut dengan kenyataan tersebut, menciptakan bunga salju 7 jiwa begitu menguras kekuatan, pantas saja bunga sejenis itu sangat sulit didapatkan. Yuang Fengying meloncat keluar dari wilayah makam dan terus berlari meninggalkan hutan, akan sangat berbahaya jika bertemu dengan binatang-binatang kuat yang ada di sana, sedangkan dia sendirian. Tuan Ying Xueyu menatap Yuang Fengying yang mendekati mereka di area taman. Dalam pandangannya, tingkat kultivasi anak tersebut sudah naik beberapa level di ranah awal tinggi. Benar memang untuk tingkatan ranah bumi sejati ke bawah akan bisa naik levelnya jika berhasil menghirup udara alam seperti yang dimasuki Yuang Fengying. Peningkatan kultivasi semacam ini hampir mirip dengan proses penyerapan tenaga sejati, sebuah kekuatan yang didapat dari langit dan bumi.
Ying Loana, gadis muda keluarga Ying, menatap Yuang Fengying dengan perasaan yang sulit dilukiskan. Sebagai sesama anak muda yang juga berbakat, tentu saja ada rasa iri, sedih, kecewa dan sedikit kagum terpancar di matanya. Senior, aku menemukan bunga salju 7 jiwa, kata Yuang Fengying sambil menyerahkan sekuncup bunga yang terlihat bergolak dengan aura kekuatan jiwa. Aura campuran dari dinginnya kekuatan beku dan kekuatan jiwa yang meluap membuat semua orang ternganga tak percaya. Apa? Kau telah menemukan bunga itu? Ying Xueyu dan anggota keluarga Ying lainnya memeriksa bunga tersebut karena tak percaya. Benar? Ini benar-benar bunga salju 7 jiwa, kata mereka serempak, dengan diliputi rasa senang yang tak terkira. Merasa apa yang dicari sudah ditemukan, rombongan tersebut bergerak meninggalkan lokasi itu. Mereka lebih memikirkan nasib patriark keluarga Ying dibanding berburu harta karun lainnya. Bagi mereka pemulihan sang patriark lebih utama, mereka tak ingin terlambat membawa bunga itu untuk menyembuhkan dan memulihkan sang pimpinan. Bab 95. Pemulihan patriark keluarga Ying. Rombongan keluarga Ying pengemban misi mencari bunga salju 7 jiwa sudah tiba di pusat kediaman keluarga Ying. Mereka disambut dengan penuh sukacita, apalagi selentingan kabar jika misi tersebut berhasil. Saat ini semua tamu yang menjadi anggota tim misi sudah kembali ke tempat yang sudah disediakan oleh keluarga Ying. Yuang Fengying kembali bersama dengan Master 1000 keterampilan menempati sebuah rumah yang disediakan. Bagaimana kau bisa menemukan bunga itu? Tanya Master 1000 keterampilan yang sejujurnya sangat penasaran. Dia adalah seorang ahli alkemis dan mekanik, tentu saja berharap bisa menemukan bunga sejenis itu lagi. Keberuntungan, Yuang Fengying berkata sambil tersenyum. Memang benar keberuntunganlah yang bisa membuat semua itu terjadi. Tanpa keberuntungan bertemu dengan pohon suci dan sosok transparan, maka tak akan mungkin semua terwujud. Baiklah, aku tahu kau memang anak yang dipilih surga. Fei Hung atau Master 1000 keterampilan menghela nafasnya. Yuang Fengying tersenyum mengangguk. Sekarang ajari junior ini untuk membuat beberapa pil, dengan langsung di bimbingan Master aku yakin pasti mampu. Master 1000 keterampilan tersenyum senang, sudah lama dia ingin berbagi ilmu dengan seseorang yang cocok dengannya, dan baru kali ini semua itu terwujud. Entah mengapa, begitu mengenal Yuang Fengying dia merasa sangat senang dan cocok. Sang master terkesan mudah untuk berbagi ilmu, padahal semua ilmu yang dikuasainya adalah pengetahuan yang langka dan hebat. Biasanya dia akan tertutup dan tak senang berbagi ilmu yang dikuasainya, karena itu adalah rahasia baginya. Kau bukan muridku, kata sang master pura-pura acuh tak acuh. Jika kau bersedia menjadi muridku, aku akan mengajari semua yang ku ketahui. Yuang Fengying terdiam dengan lesu, aku sudah memiliki guru di perguruan Bukit Bayangan. Master 1000 keterampilan terkekeh, memangnya ada larangan memiliki banyak guru. Jika kau mau menjadi muridku aku akan mengajarimu tentang alkemis dan mekanik, bagaimana? Yuang Fengying terdiam sejenak, jujur dia tertarik dengan tawaran tersebut, namun ada satu yang dikhawatirkan. Apa syarat yang harus kulakukan jika menjadi murid master? Master 1000 keterampilan tertawa, dia bukan kultivator dan tak terlalu memperdulikan tentang semua hal itu. Kau cukup mengamalkan pengetahuanmu di jalan kebajikan, selanjutnya kau hanya perlu bersikap seperti murid pada umumnya. Hanya itu, Yuang Fengying terkejut dengan persyaratan yang menurutnya ringan, karena tak bertentangan dengan prinsip hidupnya. Tentu saja masih ada lainnya, senyum Master 1000 keterampilan terkembang, bagaimana kau bisa menemukan bunga salju 7 jiwa? Di dalam sebuah kamar khusus di mana patriark keluarga Ying berada tengah duduk Ying Xueyu. Di sana juga ada beberapa saudara dari Ying ke-18 itu, antara lain Ying pertama, Ying ketiga dan beberapa lagi. Di atas tempat tidur yang sangat mewah terbaring sosok sangat tua dengan badan kurus dan terlihat sangat lemah. Matanya cekung dan selalu tertutup, nafasnya hanya tinggal satu-satu, seperti hidup segan mati tak mau. Ayah, aku berhasil mendapatkan bunga salju 7 jiwa, aku harap ayah benar-benar bisa pulih dan bangkit kembali. Mata tua itu bergetar sesaat seperti menemukan setitik cahaya, lalu terbuka dengan pelan. Ying Xueyu memperlihatkan sebuah bunga yang langsung memancarkan kekuatan beku dan kekuatan jiwa, membuat kamar tersebut terlihat berkilau dengan dua kekuatan yang menyeruak tersebut.
Patriark keluarga Ying terlihat gemetaran, jelas kebahagiaan terlihat di wajah tuanya. Tangan yang gemetaran itu mengambil kuncup bunga yang terlihat sangat luar biasa itu. Pandangan matanya tertuju kepada Ying pertama, anak tertuanya. Ying pertama yang mengetahui arti pandangan itu mengangguk ke arah ayahnya, sang patriark keluarga Ying. Aku akan mengamankan kediaman ini, ayah bisa melakukan proses pemulihan dan terobosan jika memungkinkan dengan tenang. Benar ayah, kami akan menjaga tempat ini, agar tak ada yang mengganggu proses tersebut. Ying ketiga juga berkata, menegaskan niatan itu. Patriark keluarga Ying mengangguk dengan lemah. Aku akan mulai, kalian bisa meninggalkan tempat ini, suara yang lemah dan berat terdengar pelan. Anak-anak patriark keluarga Ying lalu keluar untuk menjaga tempat tersebut agar tak ada yang mengganggu selama proses penyembuhan, pemulihan dan mungkin terobosan. Aku setuju menjadi murid master, akhirnya Yuang Fengying menyetujui untuk menjadi murid sang master 1000 keterampilan. Tawa panjang terdengar dari sosok tua tersebut, ada rasa gembira yang meluap-luap begitu anak yang dianggap, anak surga, mau menjadi muridnya. Sekarang ceritakan bagaimana kau mendapatkan bunga salju 7 jiwa itu, kata master 1000 keterampilan. Sekarang kau sudah menjadi muridku. Yuang Fengying tersenyum lalu menceritakan apa yang dilalui di hutan area kastil, hingga ke dalam area makam, namun tak menjelaskan apapun selain itu. Kau menemukan bunga itu di antara makam. Benar Master, bunga tersebut milik penguasa kastil itu. Master 1000 keterampilan tersenyum dan mengangguk-angguk. Keduanya tersenyum, ayo kita belajar membuat beberapa pil, kau yang mengendalikan tungku alkemis dan aku akan membimbingmu. Dengan sisa tenaganya patriark keluarga Ying duduk dari posisi tidurnya. Mengambil posisi lotus dengan mudra tertentu, lalu mulai memakan satu kelopak dari bunga salju 7 jiwa yang terdiri dari 7 kelopak. Begitu pria tua itu memakan satu kelopak dari bunga salju 7 jiwa, hawa dingin langsung mengaliri seluruh tubuhnya, seperti mengisi tempat ruang kosong dan sel-sel di tubuhnya yang mati dan sekarat. Cahaya kehidupan langsung terlihat melonjak dari dalam tubuhnya, usianya langsung bertambah beberapa puluh tahun. Jiwanya yang terluka sedikit demi sedikit mulai pulih, kekuatan jiwanya juga mulai tumbuh kembali seperti sedia kala. Sungguh luar biasa kekuatan dari bunga penyembuh tersebut, pantas saja bunga sejenis ini akan selalu diburu dan dicari dimanapun berada, jika dijual akan bernilai ratusan juta koin emas penukar, atau bahkan lebih. Sosok patriark keluarga Ying kini melayang di udara, masih dengan posisi yang sama, setelah memakan kelopak keempat dari bunga salju 7 jiwa, kekuatan tubuh dan jiwanya sudah kembali dan bahkan melebihi kekuatan sebelum dia mengalami kemalangan. Udara di sekitar wilayah tersebut kini sudah bergolak, kabut tebal yang sangat dingin sudah berkumpul di kota teratai salju, terutama di atas atap kediaman patriark keluarga Ying. Apakah patriark keluarga Ying sudah pulih kembali? Ya, aku rasa begitu. Bahkan jika tak salah saat ini tengah menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Benar, itu benar, pasti pemimpin tertinggi keluarga itu tengah bersiap menerobos ke ranah kuasa sejati. Apa ranah kuasa sejati, bukankah itu ranah tertinggi di benua ini? Suara-suara bermunculan dari orang-orang di kota teratai salju, semua bisa merasakan bagaimana proses seseorang menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Biasanya alam akan menunjukkan tanda-tanda itu, jika seseorang akan menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Udara dan energi akan terkumpul di sekitar orang yang berniat menerobos, maka dari itu semua yang ada di kelompoknya akan menjaga wilayah tersebut mati-matian dari serangan lawan-lawannya, karena kesalahan sedikit akan menggagalkan usaha tersebut. Bab 96. Menjadi keluarga Ying. Genap 1 pekan akhirnya patriark keluarga Ying keluar dari latihan tertutupnya. Kali ini sosok tersebut terlihat lebih gagah, dengan aura kehidupan yang memancar tegas dari raut wajahnya. Penampakan sang patriark ini terlihat beberapa tahun lebih muda, bahkan kini terlihat sebaya dengan putra-putranya, usianya kini dipanjangkan beberapa ratus tahun lagi, berkat tingkatan kultivasinya yang meningkat. Kekuatan yang meledak-ledak merembes keluar dari tubuhnya, dan itu bisa dirasa oleh orang lain, meski sudah berusaha ditekannya. Jelas keluarga Ying sangat bergembira dengan itu. Patriark sudah pulih bahkan kini sudah menerobos ke ranah kuasa sejati, sebuah ranah yang tertinggi di benua tersebut.
Hanya ada beberapa kekuatan di benua ini yang memiliki seseorang anggota keluarga dengan kultivasi di ranah kuasa sejati, dan bisa dihitung jari. Begitu sang patriark keluar dan menuju aula keluarga tersebut, sudah ditunggu oleh ratusan orang yang sudah berkumpul di sana. Keturunan dari patriark dimulai dari Tuan Ying pertama sampai Nyonya Ying ke-20 juga sudah hadir di sana, hanya dari keluarga cabang yang belum terlihat hadir karena belum mendengar berita sang patriark sudah keluar dari latihan tertutupnya. Patriark keluarga Ying tersenyum atas sambutan seluruh anggota keluarganya, rasa bangga terus terpancar dari sorot matanya. Selamat ayah, atas kesembuhan dan keberhasilan terobosan yang telah dilakukan. Tuan Ying pertama menangkupkan kedua tangannya dengan penuh hormat, mengucapkan selamat kepada ayah yang juga patriark keluarga tersebut. Yingji, tak usah banyak sungkan, berkat pimpinanmu selama aku lemah, keluarga kita bisa mengatasi semua masalah, kau memimpin keluarga ini dengan begitu baik. Patriark keluarga Ying menanggapi ucapan anak pertamanya. Kemudian berturut-turut semua anak-anak patriark mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Adik-adik patriark dan keturunannya yang tinggal di kota teratai salju juga mengucapkan selamat. Selamat atas keberhasilan Tuan Patriark. Para pejabat yang ada di wilayah tersebut juga turut hadir karena masih satu kota. Mereka berbincang-bincang sesaat di sana sebelum akhirnya bubar. Ying Sueyu anakku, aku akan memberimu hadiah atas keberhasilanmu menemukan bunga salju 7 jiwa, untuk kesembuhanku. Terimalah, kata Patriark kepada Tuan Ying ke-18, di ruangan khususnya. Tuan Ying ke-18 menerima sebuah cincin yang berisi harta benda yang tak ternilai jumlahnya. Selain harta benda juga ada beberapa pusaka, artefak dan tanaman herbal yang langka. Terima kasih ayah, sahut Ying Sueyu dengan penuh hormat. Ini hadiah untuk seluruh anggota yang menyertaimu. Patriark kembali mengulurkan tangannya, memberikan beberapa cincin penyimpanan yang juga berisi harta benda dan koin penukar yang sangat banyak. Ying Sueyu kembali menerima dengan penuh rasa hormat. Bagaimana dengan anak yang katamu menemukan langsung bunga itu? Apakah sudah kau minta untuk datang menemuiku? Anak itu sedang dalam perjalanan kemari ayah, orang-orang kita tengah menjemputnya di paviliun para tamu. Bagus, aku ingin mengucapkan terima kasihku secara langsung kepadanya. Ying Sueyu mengangguk setuju, memang demikian harusnya. Yuang Fengying tengah merampungkan pembuatan sebuah pil untuk yang keberapa kalinya. Kali ini dia melakukan semua proses tersebut dari awal hingga akhir sendiri, tanpa bantuan sang master sedikitpun. Bluap, terdengar ledakan kecil, dengan bau harum langsung menyeruak menyebar ke seluruh ruangan. Padat, Yuang Fengying menghentakkan kedua tangannya pada tungku yang melayang di udara itu untuk memadatkan pil-pil di dalamnya. Ser, suara putaran benda padat di dalam tungku alkemis terdengar nyaring menandakan bahwa pil-pil sudah terbentuk sempurna di dalamnya. Harum baunya menandakan pil ini memiliki tingkatan keakuratan yang sempurna. Master 1000 keterampilan bergumam di sebelah Yuang Fengying. Buka, kembali Yuang Fengying menghentakkan kedua tangannya pada tungku alkemis. Tang, tutup tungku alkemis terbuka, lalu harum semerbak menguar memenuhi ruangan dan muncullah pil-pil dari tungku alkemis tersebut. Master 1000 keterampilan mengamati pil-pil tersebut dengan seksama, matanya melebar tak percaya. Apa, ini pil kelas dewa dan kelas surga, teriaknya takjub. Bukan perkara mudah bagi seorang alkemis menciptakan pil dengan keakuratan setinggi itu. Ini bisa dikatakan keberhasilan yang 100%. Master 1000 keterampilan benar-benar takjub dan tak percaya dengan keberhasilan yang diperoleh Yuang Fengying. Kau memang berbakat Fengying. Guru dan murid itu masih tertawa senang dengan keberhasilan pembelajaran tentang alkimia, saat utusan dari keluarga Ying datang ke paviliun para tamu. Ada apa? Master 1000 keterampilan menyambut utusan tersebut. Tuan-tuan diundang ke kediaman patriark sekarang, khususnya Tuan Muda Yuang Fengying. Yuang Fengying terkejut begitu juga dengan Master 1000 keterampilan, meski begitu keduanya berjanji akan datang, baik, kami akan segera ke sana. Patriark keluarga Ying sudah duduk di sebuah ruangan di hunian pribadinya. Di sana hanya ada Ying pertama dan Ying ke-18. Yuang Fengying dan Master 1000 keterampilan sudah duduk di tempat yang disediakan. Aku ingin mengucapkan terima kasihku kepadamu Fei Hung dan khususnya kau saudara kecil, kata Patriark dengan penuh wibawanya.
Berkat kalian berdua, keluarga ini khususnya aku pribadi bisa menjadi kuat kembali. Terimalah hadiahku ini, kata Patriark sambil menyerahkan 2 buah artefak penyimpanan. Yuang Fengying terpana, melihat apa yang diberikan oleh Patriark keluarga Ying, itu bukan benda penyimpanan biasa, kekuatannya melebihi cincin penyimpanan biasa, bahkan ruang di dalamnya sangat luas dan harganya pasti mahal sekali. Terima kasih Patriark atas hadiah yang diberikan, kata Yuang Fengying sambil menerima gelang yang biasa dipakai di lengan. Gelang penyimpanan itu memiliki kapasitas ruang hingga ratusan meter persegi luasnya, bahkan mampu menyimpan apapun di dalamnya. Di dalam gelang penyimpanan tersebut juga sudah ada banyak harta benda dan barang berharga lainnya. Kalian jangan sungkan, keluarga Ying akan menjadi tempat singgah bagi kalian. Patriark keluarga Ying tersenyum tulus sambil berkata, "Benar nak, bahkan aku juga akan menepati janjiku," kata Ying Xueyu menyela perkataan Patriark. Janji, semua terlihat terkejut dengan perkataan Ying Xueyu. Aku memiliki 2 janji kepada Yuang Fengying untuk memberikan hadiah. Semua mengangguk mendengar perkataan Ying Xueyu, termasuk Yuang Fengying yang juga baru mengingat akan hal itu. Maukah kau menjadi anak angkatku, kata Ying Xueyu menatap Yuang Fengying. Patriark mengangguk saat Yuang Fengying yang masih bingung menatap ke arahnya, seakan Patriark keluarga Ying itu menyetujui akan hal itu. Keluarga Ying adalah salah satu dari 3 keluarga terkuat dan terhebat di benua itu, bahkan jangkauan kekuasaan mereka melebihi kerajaan karena mereka memiliki usaha di seluruh wilayah hampir semua kerajaan, siapa yang tak mau menjadi anggota keluarga seperti ini. Bagaimana nak, mau kan? Yuang Fengying mengangguk lalu bersujud di depan ayah angkatnya. Bab 97. Meninggalkan keluarga Ying, penjelasan ruang jiwa. Yuang Fengying kini sudah menjadi anak angkat dari Tuan Ying ke-18, jadi secara resmi dia anggota keluarga Ying. Bukan perkara mudah bagi Yuang Fengying mengambil keputusan tersebut, semua sudah dipikirkannya dengan matang. Adanya bahaya dari salah satu kelompok seperti bunga kematian, membuat dirinya makin kuat untuk menerima anugerah anak angkat tersebut. Dengan status barunya diharapkan bisa menguatkan kedudukan dirinya di masyarakat umum, sebelum dirinya benar-benar kuat secara mandiri. Selama tinggal beberapa hari bersama keluarga itu, Yuang Fengying tumbuh semakin kuat. Ranah kultivasi kini sudah berada di ranah awal tinggi akhir, mendekati ranah bumi dasar, namun demikian sesungguhnya kemampuannya setara dengan ranah bumi sejati awal, itu adalah momentum yang sangat langka, orang biasa membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Roh inti jiwa atau roh jiwa pagoda dewa yang ada di ruang jiwanya juga semakin membesar, cahaya yang dihasilkan dan memancar makin luas cakupannya membuat ruang-ruang unsur elemen juga makin meluas. Cakupan cahaya jiwa pagoda dewa seperti mendesak alam kegelapan yang ada di ruang jiwa Yuang Fengying. Sesungguhnya setiap makhluk di alam ini, memiliki ruang jiwa sebagai pendukung kekuatannya, hanya saja masih berupa ruang kosong gelap karena belum terbangkitkan. Bagi seorang kultivator mereka mampu membangkitkan dan membuka alam jiwanya dengan kekuatan yang dimiliki, kemudian memasukkan unsur elemen di dalamnya mulai dari setitik debu hingga nanti tak terhingga. Makanya bagi orang yang tak memiliki unsur elemen dianggap cacat karena tak bisa membangkitkan ruang jiwa dan tak bisa berkultivasi dengan sempurna, hanya memiliki kekuatan kasar saja. Dengan meluasnya ruang jiwa seseorang, makin luas pula ruang-ruang unsur elemen yang dimiliki. Apalagi seperti Yuang Fengying mengkonsumsi benda-benda pendukung unsur-unsur elemen tersebut, kini hanya unsur elemen tanah yang paling tertinggal dengan unsur elemen yang lainnya. Kuasa atas unsur elemen sesungguhnya akan meningkat seiring peningkatan kultivasi seseorang namun jika ingin lebih hebat lagi tentu saja dengan melatih dan memberi stimulus yang sesuai unsur elemen tersebut seperti artefak, herbal atau benda berharga lainnya. Saat ini anak tersebut tengah bersiap untuk kembali ke perguruan Bukit Bayangan, masih ada banyak agenda yang harus dilakukan. Kembalilah lewat portal dimensi pemindah antar kota, supaya cepat perjalananmu. Tuan Ying Xueyu mengusulkan. Memang benar jika tujuannya sudah jelas bepergian bisa ditempuh menggunakan portal dimensi pemindah, syaratnya jika kota yang dituju juga memiliki portal dimensi pemindah. Namun biayanya juga pasti mahal beberapa kali dari biaya naik armada darat atau udara, namun itu bukan masalah bagi Yuang Fengying saat ini.
Baik ayah angkat, aku akan menggunakan portal dimensi pemindah. Kota Yingying yang dituju memang belum memiliki portal dimensi pemindah, namun ibu kota provinsi yakni kota Hua memiliki portal itu, dan kota itu yang terdekat dengan kota Yingying. Yuang Fengying sudah berada di tengah kota teratai salju dengan diantar langsung oleh Tuan Ying Sueyu. Sebenarnya jika tidak dalam posisi diburu waktu, ingin rasanya Yuang Fengying menyambangi salah satu perguruan hebat di wilayah utara tersebut yakni perguruan teratai salju yang ada di kota teratai salju. Perguruan teratai salju adalah salah satu perguruan hebat yang ada di wilayah utara di mana saat ini Yuang Fengying berada. Salah satu tetuanya bahkan pernah memberinya sebuah benda langka yakni kristal inti es saat peristiwa perbaikan portal dimensi pemindah antar benua rusak. Jangan lupa kau tunjukkan plakat keluarga Ying jika kau ada masalah dalam perjalanan, ayahmu pasti akan mengejar siapapun yang mencari urusan dengan keluarga kita. Baik ayah angkat, Yuang Fengying mengangguk, sebelum memasuki portal dimensi pemindah. Plakat keluarga adalah sebuah benda yang berguna sebagai tanda pengenal, namun juga bisa menjadi alat pengirim tanda, seperti misalnya ada salah satu keluarga terbunuh atau terluka benda itu bisa memberikan sinyal kepada keluarganya, bahkan plakat yang bermutu tinggi bisa merekam dan mendeteksi siapa pelaku di baliknya. Sampai bertemu kembali. Setelah mengucapkan salam perpisahan portal menutup dan mengantarkan beberapa orang yang ada di dalamnya ke kota tujuan. Kota Hua adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Lembah Naga, kota terbesar di wilayah itu dan menjadi kota penghubung antar daerah dan antar wilayah yang lebih luas. Hanya ada beberapa kota yang memiliki portal dimensi pemindah antar kota, makin jauh jarak tempuhnya tentu saja makin mahal harga yang harus dibayarkan. Kota Hua juga pusat pemerintahan di Provinsi Lembah Naga tersebut, dipimpin oleh seorang gubernur yang diangkat langsung oleh Raja Istana Bintang. Di kota ini pula banyak terdapat pusat pendidikan bela diri atau akademi perguruan bela diri yang hebat-hebat. Ada dua akademi hebat di sini yakni perguruan naga berdaulat dan perguruan lonceng suci. Dua perguruan inilah yang menguasai provinsi Lembah Naga secara keseluruhan. Dua perguruan ini memiliki tingkatan jauh lebih tinggi jika dibandingkan perguruan Bukit Bayangan, meski tak sehebat tiga perguruan hebat seperti Petir Langit, Api Suci dan Salju Abadi. Saat ini Yuang Fengying sudah keluar dari wilayah stasiun portal dimensi pemindah. Jujur sesungguhnya Yuang Fengying lebih senang bepergian dengan jalur biasa, alasannya tentu saja dia bisa memetakan bentang alam yang dilihatnya, mencetak di alam pikirnya untuk pengetahuannya. Namun saat ini waktulah yang menjadi alasan utama dia harus cepat kembali, ada agenda penting yang harus dilakukannya. Yuang Fengying menatap banyaknya orang yang lalu lalang. Ada beberapa ras makhluk yang berseliweran tanpa saling terganggu dengan tujuan masing-masing. Apa yang bisa kubantu Tuan Muda? Tiba-tiba seorang pria berusia 30-an menghampiri Yuang Fengying. Meski Yuang Fengying masih berusia 10-11 tahun namun fisiknya setara dengan anak usia 15-16 tahun, dengan penguasaan kultivasi raga, manusia penguasa, membuat fisik anak tersebut sangat bagus. Arah mana yang menuju kota Yingying? Tanya Yuang Fengying. Pria 30-an itu tersenyum, apakah engkau membutuhkan jasa pelayananku? 300 perak, aku akan mengantarmu ke pusat kereta darat yang akan membawamu ke kota Yingying, sahut pria tersebut, sambil mengamati sosok Yuang Fengying. Baik, aku setuju, antar aku ke sana. Yuang Fengying mengikuti pria itu menuju ke sebuah arah, mereka melewati beberapa bangunan yang sudah tua dan tak berpenghuni. Hei, kenapa arahnya malah ke barat, bukan ke selatan? Yuang Fengying mengerutkan keningnya. Tenang saja teman kecil, pusat armada darat ada sisi barat, kata pria tersebut sambil tersenyum aneh dan terus saja berjalan di antara reruntuhan bangunan. Ada yang aneh di sini. Yuang Fengying makin mengerutkan keningnya, namun dia tetap mengikuti langkah pria tersebut. Bab 98. Begal Pengacau. Serahkan semua hartamu, sebuah suara terdengar menggelegar di antara reruntuhan bangunan tersebut. Yuang Fengying kini tengah berada di area reruntuhan yang mengelilinginya. Nampaknya tempat tersebut sudah dirancang untuk menjebak mangsa dari kelompok begal tersebut. Aku tak memiliki apa-apa, balas Yuang Fengying dengan tenang. Kini di perlahan-lahan bermunculan beberapa orang bertopeng yang mengepung tempat tersebut. Bagus Wang kau membawa mangsa yang berharga.
kata salah satu sosok bertopeng tersebut. Pria 30-an yang dipanggil Wang itu langsung menyingkir setelah mendapat beberapa keping perak dan perunggu dari kelompok bertopeng itu. Rupanya Wang hanyalah umpan yang mengarahkan para mangsa agar ke tempat jebakan tersebut. Kini hanya ada Yuang Fengying dan para penjebaknya, entah mereka berasal dari kelompok mana. Sekali lagi jika kau sayang dengan nyawamu serahkan semua yang kau miliki anak muda. Sudah kubilang aku tak memiliki apa-apa. Yuang Fengying masih berkilah. Dasar keparat, kau pikir kami bodoh, lepas cincin di tanganmu, itu pasti cincin penyimpanan bukan, sosok bertopeng lainnya ikut menggertak Yuang Fengying. Ada sekitar 10 orang bertopeng yang kini mengurung Yuang Fengying. Bagaimana jika aku tak mau melepas harta milikku, dengan tanpa rasa takut Yuang Fengying berkata. Dilihatnya para pengepung rata-rata berada di ranah bumi dasar awal, meski ada yang berada di ranah bumi sejati, mereka dengan terang-terangan menunjukkan kultivasinya untuk menakut-nakuti mangsanya. Cari mati, hajar, teriak pria bertopeng yang memiliki ranah paling tinggi yakni bumi sejati menengah. Dua orang melesat ke arah Yuang Fengying dengan mengedarkan kekuatan unsur elemen logam. Telapak tangan para penyerang kini sudah terlihat keperakan, itu tanda jika mereka berdua memiliki unsur elemen logam dan sudah diaktifkan. Weng! Gelombang serangan menyibak udara melesat ke arah Yuang Fengying. Bang! Yuang Fengying menahan serangan tersebut langsung dengan tangannya, tinju ketemu tinju beradu menciptakan suara dentuman yang cukup menggetarkan hati. RGGH, suara jeritan terdengar disertai terlemparnya sosok bertopeng. Pria itu meraung kesakitan setelah tangannya meledak akibat bertemu dengan tinju Yuang Fengying. Sementara satu pria lagi yang menyerang juga menjerit kesakitan setelah tinju Yuang Fengying berhasil mendarat di dadanya. Dua perampok ini terkapar dengan luka di masing-masing anggota badannya. Berandalan tengik, hancurkan, teriak pria bertopeng dengan ranah kultivasi paling tinggi. Sosok itu kini tangannya sudah membara, unsur elemen api yang dimilikinya sudah diaktifkan dan bersiap membakar apapun. Alam juga terasa terbakar saat aura kekuatan dilepas bebaskan oleh pria tersebut. Sementara sosok lainnya sudah mengedarkan kekuatan unsur elemennya. Brawl! Tiba-tiba tanah yang dipijak Yuang Fengying seperti merekah, mencoba menelan badan anak itu hingga sebatas pinggang, nampaknya lawan yang memiliki elemen unsur tanah mencoba memperangkapnya. Dari arah yang lain seorang pria yang memiliki elemen air es, juga sudah mengunci dengan aura kekuatan dingin yang mengurung Yuang Fengying. Sebuah tombak es yang diciptakannya siap menikam badan Yuang Fengying. Yuang Fengying kini mulai terpancing marah, dengan lawan-lawannya yang jelas menginginkan nyawanya. Serang! Begitu teriakan itu diucapkan pria dengan api yang berkobar di tangannya, semua orang serempak menghantamkan serangannya. Tiba-tiba, KRAAK. Tanah yang semula menjepit Yuang Fengying kini malah mengangkat anak itu, membentuk panggung setinggi beberapa meter, mengangkat dan membuat badan Yuang Fengying lebih tinggi dari yang lain. Serangan-serangan senjata bentukan dari unsur elemen lawan kini menyasar tanah yang menjadi pijakan Yuang Fengying, namun tanah yang kini dalam kuasa kendali anak itu bahkan tak bergeming menerima serangan berbagai senjata ciptaan lawan, karena mengeras bagai logam kuat. Tebasan awan, Yuang Fengying mengayunkan lengannya ke arah sosok terdekat darinya. BLAAR. Ledakan terdengar saat sebuah kilatan cahaya meletus dan melesat menebas badan lawan. Kreas. Tanpa ampun sosok yang juga memiliki unsur elemen tanah itu terbelah badannya, terkena lesatan serangan Yuang Fengying yang berunsur logam petir itu. Darah berceceran kemana-mana disertai dengan organ tubuh yang sudah terburai. Tak mundur para penyerang itu kembali beraksi menyerang Yuang Fengying. Badai pisau terbang, sosok yang berelemen unsur air es, memutar tangannya, dari belakang punggung orang tersebut tercipta gelombang air yang terus memutar dan membentuk ratusan pisau. Siu, siu, pisau-pisau itu melesat ke arah Yuang Fengying saat kedua tangan orang itu dikibaskan ke depan. Yuang Fengying melambaikan tangannya, kabut langsung tercipta di sekelilingnya makin lama makin menebal. Hancurkan! Dorongan tangan anak tersebut membuat kabut itu melesat bergerak maju kemudian menelan pisau-pisau itu dan melebur menjadi uap air kembali. Apa, anak ini memiliki beberapa unsur elemen, dan dia memiliki tingkat kuasa yang menakutkan.
Benar-benar salah pilih mangsa kita kali ini. Semua sudah muram wajahnya, niat bertempur kini sudah mulai berkurang, apalagi saat beberapa orang dibelah badannya oleh Yuang Fengying tanpa rasa ampun. Ayo maju lagi, dasar cacing-cacing lemah tapi mau bertingkah, teriak Yuang Fengying sambil tertawa keras, wajahnya terlihat mengerikan seperti malaikat pencabut nyawa bagi lawan-lawannya. Kini hanya tersisa 4 orang pengeroyok yang masih berdiri, setelah lainnya terkapar. Ada yang tewas namun ada juga yang masih bernafas, namun terluka parah dengan tangan terpisah atau anggota badannya hancur. Wajah keempat orang itu kini sudah pucat selayaknya mayat. Biarkan kami pergi, aku tak akan mengganggumu lagi, pria bertopeng dengan ranah tertinggi kini berkata menurunkan nada suaranya. Namun kemarahan Yuang Fengying sudah memuncak, "Cui, dasar sampah, kini kau mau pergi begitu saja setelah semua ini?" Kata Yuang Fengying sambil menunjuk ke arah mayat-mayat dan anggota yang terkapar. Tak semudah itu. Sosok bertopeng dengan ranah kultivasi bumi jiwa awal itu tercekat, "Jika kau juga membunuhku, kau tak akan lolos dari pengejaran kelompok lonceng suci," teriak sosok tersebut sambil membuka topengnya, menunjukkan jati dirinya yang berkepala plontos dengan atribut salah satu perguruan kuat di wilayah itu yakni lonceng suci. Sosok berkepala botak itu juga mengeluarkan plakat kelompok tersebut sambil mengancam Yuang Fengying, "Dengan plakat kelompok ini kau akan terdeteksi membunuhku, membunuh seorang anggota kelompok pencerah keagamaan," kata pria itu sambil tertawa penuh kemenangan. "RGGH, sial," Yuang Fengying mengumpat dan jelas masih nampak kemarahan di wajahnya. Bukan takut, namun Yuang Fengying menyesalkan tindakan salah satu anggota perguruan lonceng suci yang merupakan kelompok berbasis keagamaan namun menggunakan identitas tersebut untuk kejahatan yang telah dilakukannya. Bab 99. Pengejaran kelompok lonceng suci. Slash. Yuang Fengying tetap mengayunkan tangannya. Sebuah lesatan cahaya putih dengan kilatan cahaya petir menerjang sisa para perompak tersebut dengan ganas. Kreas. Kreas. Satu persatu orang-orang itu terbelah badannya dan percikan darah ada di mana-mana. "Setidaknya aku mengurangi jumlah penjahat di muka bumi ini." Plakat kelompok bersinar sesaat, hanya merekam apa yang dilakukan Yuang Fengying saat membantai para perampok tersebut, namun tak memperlihatkan keseluruhan peristiwa yang terjadi. Kini di tempat itu hanya tersisa mayat-mayat yang bergelimpangan, serta beberapa orang yang tengah terluka parah. "Aku tak akan bertindak kejam jika kalian tak begini," kata Yuang Fengying sambil mengibaskan lengan bajunya seperti menghilangkan kotoran debu yang menempel darinya. Yuang Fengying kembali ke pusat stasiun portal dimensi pemindah, dari sana dia berniat mencari tahu di mana letak armada darat berada. Seorang pria usia 30-an yang menjebaknya terlihat di sana dengan wajah acuh tak acuh, tanpa merasa bersalah sedikitpun. Mungkin menurutnya saat ini Yuang Fengying sudah miskin, hartanya pasti sudah terkuras kelompok begal pengacau. "Di mana letak pusat armada darat menuju kota Yinying?" tanya Yuang Fengying kepada pria tua yang biasa membantu membawakan barang-barang kuli angkut. "Oh, ada di sana," lalu pria tua itu memberikan arah yang benar kepada Yuang Fengying. Yuang Fengying mengambil koin emas dan memberikan kepada pria tua itu di depan pria muda, sambil mengucapkan terima kasih. Pria muda usia 30-an ternganga tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa, anak itu masih memiliki harta? Tak habis pikir, biasanya kelompok tikus tanah tak akan menyisakan apapun pada korbannya meski hanya 1 biji koin perunggu pun. Yuang Fengying dengan sengaja berjalan pelan menuju arah yang ditunjukkan pria tua, sedikit jauh pria muda usia 30-an mengikuti dengan menjaga jarak. "Weng!" Yuang Fengying tiba-tiba bergerak begitu cepat dan sudah berdiri di dekat pria muda itu. "Kau harus diberi pelajaran." Pria muda itu terkejut dengan kemampuan Yuang Fengying, badannya gemetaran dengan punggung basah oleh keringat. "Adot, apa yang terjadi? Kelompok perampok itu sudah aku habisi, jika kau mau menyusul mereka akan aku kabulkan," ancam Yuang Fengying dengan tegas, membuat pria muda itu makin gemetaran dan menjatuhkan diri berlutut minta pengampunan. "Jika kau benar-benar menyesal dan mau kembali ke jalan kebaikan aku bisa mengampuni nyawamu." "Baik Tuan Muda, aku bisa dengan mudah menemukanmu jika kau berbohong." Pria itu menggeleng tetap berlutut memohon pengampunan. "Kau bisa menjadi saksi atas peristiwa ini jika diperlukan."
Pria itu mengangguk sambil tetap berlutut dengan menunduk. Plak! Yuang Fengying menendang pria muda itu sebagai pengajaran dan meninggalkan tempat tersebut dengan cepat. Sebuah pusat plakat di wilayah perguruan lonceng suci bergetar dan berpendar, petugas di sana bisa melihat kilasan peristiwa sesaat dari benda itu. Apa? Siapa yang begitu berani membantai anggota kita? Seorang pembunuh telah membunuh pencerahan keagamaan. Kurang ajar. Kegaduhan terjadi di dalam salah satu kelompok terhebat di kota Hua. Seorang tetua dengan baju keagamaan berkepala botak langsung memerintahkan pengejaran terhadap pelaku pembunuh. Jangan biarkan pembunuh pencerah keagamaan berkeliaran bebas dengan kejahatannya. 5 sosok pria parubaya mengangguk mendengar perkataan tetua tersebut, kemudian melesat meninggalkan tempat itu. Perguruan lonceng suci tampak murka dengan terbunuhnya beberapa anggotanya. Di sebuah ruangan di salah satu tempat di perguruan lonceng suci tampak pria tua yang menatap perguruannya dengan tatapan muram. Sungguh tak kusangka akan seperti ini akhirnya. Pria itu terlihat memegang biji tasbih sebesar bola bekel yang dijadikan kalung olehnya, berbicara lirih seperti menggumamkan sesuatu. Aku harus melakukan sesuatu, tak bisa terus seperti ini. Jika memang aku dianggap pengkhianat, itu lebih baik daripada aku menjadi bagian dari kegelapan. Pria tua itu melangkah keluar dengan perlahan, namun demikian gerakannya sangat cepat meski terlihat lambat. 2 ekor kuda dengan sayap api tengah bersiap menarik gerbong yang berisi beberapa orang di dalamnya. Itu bukan kuda biasa, bahkan kekuatannya 10 kali dari kuda terkuat biasa. Tubuhnya sangat besar, dengan otot-otot kuat di seluruh tubuhnya. Armada darat itu tengah bersiap akan menuju ke kota Yingying, hanya tinggal menunggu beberapa penumpang saja untuk penuh dan berangkat. Armada darat itu mampu menampung hingga 20-an orang. Yuang Fengying sudah masuk di gerbong tersebut, menuju tempat duduknya, dengan jalur darat akan butuh waktu sehari semalam untuk tiba di kota Yingying. Jalur darat memang lebih lama, untuk itu dia akan menggunakan waktu tersebut untuk berlatih dengan meditasi. Begitu sudah duduk Yuang Fengying langsung menutup matanya, meninggalkan sedikit kesadarannya di luar untuk memantau hal-hal yang tak diinginkannya. Anak itu sudah tenggelam dalam meditasi, dengan melakukan itu jiwanya menjadi lebih kuat, pemahaman-pemahaman tentang apa yang dipelajari juga makin memadat dan kokoh. Waktu berlalu begitu cepat, setengah hari telah terlewati, kini rombongan kereta kuda yang menarik satu gerbong besar itu tengah istirahat di sebuah kota kecil, kota penghubung antar beberapa kota. Kita istirahat sebentar di kota Langit Biru, seru seorang awak kereta memberikan pengumuman. Menggunakan jalur darat memang sangat lambat dibandingkan jalur udara, apalagi dengan portal dimensi pemindah tak bisa dibandingkan sama sekali. Meski binatang yang digunakan termasuk jenis yang hebat, namun tetaplah butuh istirahat. Walaupun jalur darat dirasa sangat lama namun terkadang terasa lebih menyenangkan seperti melihat langsung alam sekitar, tapi itu juga selera masing-masing orang, yang jelas jalur darat lebih murah biayanya. Kita beristirahat selama 1 pembakaran dupa di sini, 1 jam, kata awak kereta lagi. Kota Langit Biru setingkat dengan kota Yingying, setingkat kota kabupaten, dan itu sudah lumayan ramai, banyak orang yang lalu lalang di sana. Di antara banyak orang itu terlihat 5 orang dengan pakaian keagamaan tertentu dan berkepala botak. Kelima orang tersebut nampak tak seperti pencerah keagamaan yang biasa berwajah sejuk dan menenangkan, tapi mereka sangat garang meski memakai pakaian itu. Awasi semua kereta yang beristirahat di sini, begitu orang yang kita curigai terlihat langsung serang, jangan ada keraguan lagi. Itu perintah pimpinan, tampak salah satu pria yang menggunakan tongkat timah dengan beberapa cincin di ujung atasnya, berbicara kepada yang lainnya. Terlihat orang-orang itu memiliki ranah kultivasi lumayan tinggi, paling rendah berada di ranah bumi sejati awal. Keempat orang pria botak itu mengangguk, matanya berkeliaran menatap kereta-kereta yang menghampiri tempat tersebut. Seperti elang mengawasi mangsanya, mereka tak sedikit pun melepas pandangannya pada tiap-tiap kereta yang beristirahat. Bab 100. Bertarung dengan kelompok lonceng suci. Yuang Fengying keluar dari gerbong kereta, waktu 1 jam akan dia gunakan untuk melemaskan otot-ototnya setelah duduk selama setengah hari. Anak itu berniat melihat kota Langit Biru yang ada sekitar tempat kereta itu beristirahat. Belum jauh dia melangkah meninggalkan wilayah kereta itu beristirahat, 5 bayangan sudah melesat dan mengurung dirinya.
Aura kekuatan yang dilepaskan mereka berlima bahkan membuat udara menjadi sangat pekat, gerakan jadi terbatas seperti terpendam dalam adonan lumpur. Orang-orang langsung menyingkir begitu merasakan aura menakutkan tercipta di sana. Bocah berandalan, akhirnya kami menemukanmu, teriak pria botak dengan tongkat timah dengan beberapa cincin di ujung atasnya. Yuang Fengying terkejut, namun dia kini paham maksud tindakan orang-orang tersebut. Pasti berhubungan dengan terbunuhnya para begal pengacau. Dasar keparat, bocah kurang adab, bentak yang lainnya. Yuang Fengying menatap para pengepungnya, tekanan yang mereka ciptakan memang luar biasa, jika itu orang lain mungkin sudah ambruk dan merayap di tanah dengan tekanan tersebut, namun tidak dengan anak tersebut, tubuh manusia penguasanya mampu mengatasi itu. Nampaknya kelakuan para anggota kelompok, sejalan dengan para petingginya. Yuang Fengying mendengus, menyadari kelakuan orang-orang yang berlindung dengan topeng pencerah keagamaan untuk kejahatannya. Kelima orang pengepung makin murka mendengar perkataan Yuang Fengying, mereka menatap anak itu seperti melihat seonggok mayat. Tebaran api kehampaan, salah satu pria itu berteriak dan mengayunkan tangannya. Beberapa biji api mulai menyebar di udara di atas tubuhnya, makin luas api itu dengan gerakan tangan dari anggota lonceng suci tersebut. Udara langsung berbalik 180 derajat, yang semula mulai terasa sejuk karena hari mulai mendekati sore kini terasa membara dan membakar. Titik-titik api berwarna kemerahan itu mulai menyebar, mengurung Yuang Fengying yang masih terdiam di tempatnya. Lengan anak itu juga sudah bergetar, menandakan jika dia sudah mengaktifkan unsur elemen yang dimilikinya. Bakar! Yuang Fengying berteriak, dari lengannya meloncat lidah api yang berwarna biru transparan. Api itu bahkan lebih kuat dari api ciptaan lawannya. Weeng! Api ciptaan Yuang Fengying langsung menyambar api ciptaan lawannya, seperti naga kecil yang mulai menelan cacing-cacing di sekitarnya. Kuatkan! Titik-titik api langsung membesar, apinya juga berubah, yang semula berwarna kemerahan kini makin biru dengan warna transparan seperti api ciptaan Yuang Fengying. Pria lainnya juga menyerang menggunakan unsur elemen logam. Pisau-pisau perak terlihat berputar-putar di badan pria tersebut sebelum melesat menyerang ke arah Yuang Fengying. Unsur elemen logam memang sangat hebat dalam penyerangan, ketajaman unsur tersebut sangat menakutkan. Perisai logam petir. Yuang Fengying membagi pikirannya untuk mengendalikan unsur elemen logam dan petir menciptakan sebuah perlindungan di seluruh tubuhnya. Dengan tingkatan saat ini dia baru bisa menciptakan perisai logam dan petir yang melingkupi seluruh tubuhnya dengan jarak beberapa jengkal dari badannya. Semakin bagus dan tinggi kuasa dan kultivasi seseorang, maka penciptaan perisai akan semakin sempurna dan menempel di tubuhnya, seperti kulit ari. Daar! Daar! Pisau-pisau itu menabrak perisai ciptaan Yuang Fengying yang melingkupi seluruh tubuhnya. Meski Yuang Fengying memiliki tubuh manusia penguasa, namun dia tak mau mengandalkan itu tanpa membentuk sebuah pelindung. Tubuh Yuang Fengying sedikit bergetar namun tak ada luka serius yang didapatkannya. Serangan demi serangan terus menerjang anak muda tersebut, sebuah keajaiban melihat pertarungan antara ranah awal tinggi akhir dikeroyok ranah bumi, dan mampu bertahan hingga beberapa jurus. Pria yang memegang tongkat timah dengan beberapa cincin, mengayunkan tongkat tersebut. Angin terdengar menderu, memutar membentuk badai sebelum akhirnya melesat menghantam ke arah Yuang Fengying. Blaar. Kini badan Yuang Fengying sudah penuh dengan peluh, keringat terlihat membasahi sekujur tubuhnya, bagaimanapun dia hanya berada di ranah awal tinggi akhir, sedangkan lawannya ada yang berada di ranah bumi dasar, bumi jiwa bahkan sang pemimpin kelompok berada di ranah bumi sejati awal. Gila, anak ini mampu menahan serangan kami berlima. Jika tak segera dihabisi akan berbahaya bagi lonceng suci ke-8-nya. Bagaimana anak ini bisa bertahan sejauh ini? 5 orang itu melompat-lompat menyerangkan serangan ke arah Yuang Fengying, namun anak itu masih bisa menahan hingga saat ini. Tiba-tiba, plok, plok, suara tepuk tangan terdengar nyaring mendekati area pertarungan itu. Nampak seseorang dengan pakaian menutupi seluruh tubuhnya tengah bertepuk tangan. Pria itu juga memakai topeng yang sangat rapat hanya lubang mata dan hidungnya yang terlihat. Hebat, sungguh hebat, para pria dewasa mengeroyok anak kecil, sungguh tak tahu malu dengan pakaian yang kalian kenakan. Laki-laki bertopeng itu mendekat ke arah area pertempuran, padahal yang lainnya ketakutan dan menjauh.
Tutup mulutmu, keparaat, jangan suka ikut campur, kami sedang menertibkan seseorang yang tersesat. Pemimpin kelompok penyerang Yuang Fengying terlihat geram, ada yang berani ikut campur urusan mereka. Pria bertopeng dengan pakaian menutupi seluruh badannya tertawa mendengar perkataan itu, ha. Dharma yang keblinger. Pria bertopeng itu lalu mengayunkan tangannya, dari ayunan tangan tadi tercipta gelombang kekuatan yang menerjang dan mampu membuyarkan semua tekanan aura kekuatan yang menekan Yuang Fengying. Kini gerakannya Yuang Fengying lebih lincah dan cepat, begitu tekanan aura kekuatan lawan berkurang. Pemimpin pengejaran itu terlihat murka terhadap sosok bertopeng dengan pakaian tertutup. Sosok bertopeng itu sudah terlalu ikut campur urusannya, maka dari itu pemimpin lonceng suci itu sudah mengambil inisiatif menyerang sosok bertopeng. Dia mengayunkan tongkat timah dengan cincin di ujungnya. Wuung! Serangan yang cukup mematikan menyasar ke arah sosok bertopeng. Kini tekanan terhadap Yuang Fengying sudah jauh berkurang dengan melesatnya sang pemimpin menghadapi sosok bertopeng. Menebas angin menghadang badai, pukulan petir api. Yuang Fengying berteriak mengayunkan tangannya ke depan, dari balik tangan keluar sebuah gambaran tangan sebesar kerbau yang menerjang ke arah lawan terdekatnya. Serangan itu lebih kuat jika dibandingkan dengan tebasan awan. BLAAR. Gambaran kepalan tinju itu menghantam salah satu pria botak yang menyerang sisi kiri Yuang Fengying, meledak dan melempar orang tersebut. RGGH, laki-laki botak tersebut terlempar dengan dada terbakar, sungguh pukulan yang mengerikan untuk anak seusia seperti itu. Semua terkejut, termasuk pria bertopeng, semua tak mengira jika Yuang Fengying akan mampu membunuh lawan dengan sekali pukul. Kini hanya tersisa 3 orang yang masih mengeroyok Yuang Fengying. Sementara pemimpin kelompok lonceng suci yang menyerang pria bertopeng terlihat kewalahan, sosok bertopeng itu ternyata sangat jauh kekuatannya dibanding pemimpin kelompok yang bersenjata tongkat timah. Pria botak bersenjata tongkat timah seperti dipermainkan oleh sosok bertopeng. Bab 101. Lolos dari pengejaran. Anak setan, kau membunuh pencerahan keagamaan lagi, sembur salah satu pengeroyoknya, meski terkejut pria botak itu terlihat makin murka. Kau akan kami tandai, sebagai target pengejaran lonceng suci, seru yang lain. Yuang Fengying tak menjawab, tangannya berputar kembali menciptakan sebuah bayangan pedang bersiap menebas ke arah ketiga lawannya. Alam makin bergolak dengan bermacam unsur elemen yang makin memadat. Lawan kini lebih waspada, serangan Yuang Fengying yang mematikan membuat mereka mengeluarkan kekuatan penuhnya. Satu penyerang yang berunsur elemen api kembali mengedarkan kekuatan apinya. Beberapa meter dari area pertarungan tersebut langsung membara terimbas hawa panas dari kekuatan orang tersebut. Panas api cukup menakutkan orang-orang yang terlihat menonton di sekitar itu. Lonceng suci memang kelompok yang hebat, bahkan di Provinsi Lembah Naga menduduki peringkat 10 besar. Ya, kelompok yang hebat itu tengah menertibkan anak yang bendel. Atau mungkin anak itu pelaku kriminal, sehingga lonceng suci mengambil tindakan. Benar, mungkin anak itu kelompok pendosa yang jahat. Semua yang menonton terlihat berasumsi sesuai jalan pikirannya masing-masing, yang jelas dalam pikiran semua orang saat ini, siapapun yang berurusan dengan lonceng suci adalah orang-orang yang berada di jalur sesat. Yuang Fengying kini sudah mengaktifkan unsur logam air es, panas yang diciptakan lawan makin membakar, bagaimanapun lawan lebih berpengalaman dan memiliki ranah kultivasi yang lebih tinggi. Dari ranah kultivasi yang lebih tinggi terbentuk aura kekuatan yang lebih kuat secara alami, meski Yuang Fengying juga mampu menahan itu dengan tingkatan kultivasi yang jauh lebih rendah. Gelombang ombak api, sosok botak pemilik unsur elemen api, mengayunkan kedua tangannya ke depan berniat membakar Yuang Fengying. Api merah kebiruan menggumpal membentuk semacam gelombang yang siap menyapu apapun di jalurnya. Meski terlihat mengerikan gelombang ombak api yang akan menerjangnya, namun Yuang Fengying masih terlihat acuh tak acuh, seakan tak ada rasa takut dengan kematian. Anak itu menggerakkan tangannya, kini perisai transparan sedikit keperakan melingkupi badannya. Perubahan-perubahan perisai yang ditampilkan Yuang Fengying sesungguhnya sangat menakjubkan karena selalu dibangkitkan dari unsur elemen yang berbeda. Jika orang jeli maka akan membuat decak kagum. Hancurkan, teriak Yuang Fengying sambil melempar lengannya ke depan saat gelombang ombak api datang bergulung-gulung ke arahnya. BLAAR.
Gelombang api itu buyar begitu menerjang ke arah Yuang Fengying, percikan api menyebar kemana-mana, namun anak tersebut masih kokoh berdiri di tempatnya. Namun hanya sesaat saja Yuang Fengying bisa berdiri kokoh, karena sudah dihantam kembali oleh serangan tanah yang kini membentuk sebuah cakar rakasa. Cakar naga bumi, sebuah perwujudan cakar dari unsur tanah dan bebatuan yang cukup besar, terlihat menggeliat sedikit meliuk dan mencabik ke arah badan Yuang Fengying. Masih dengan perisai dari unsur yang sama yakni logam air es, Yuang Fengying menghadang gempuran itu. BRAAKK. Cakar itu menabrak tinju yang diayunkan Yuang Fengying, lalu hancur dan luruh menjadi semula yakni serpihan tanah dan batu. Sementara itu di sebelah area yang lain, sosok bertopeng dengan pakaian tertutup masih menghajar pemimpin pengejaran. Meski terdesak hebat, pria botak dengan tongkat timah yang ada cincin logam di ujungnya masih mampu bertahan. Siapa kau? Aku merasa tak asing dengan kekuatanmu ini. Nampaknya pemimpin pengejaran mulai sedikit curiga dengan lawannya. Pria bertopeng dengan pakaian tertutup tak menjawab, hanya merubah sedikit jurusnya agar tak lagi ketahuan. Badai angin derita. Pemimpin pengejaran memutar tongkatnya, menciptakan angin kencang bergelombang yang menerjang sosok bertopeng. Namun pria bertopeng itu meloncat menjauh, tangannya membentuk mudra tertentu, lalu telapak tangannya dibentangkan di depannya dengan posisi membuka. Tapak Buddha. BLAAR. Sebuah gambaran telapak tangan sebesar gajah membentang melindungi sosok bertopeng. Ledakan keras terdengar saat serangan pemimpin pengejaran membentur gambaran telapak tangan besar itu. Pemimpin pengejaran terpana, jurus tapak Buddha hanya dikuasai oleh para petinggi lonceng suci, setidaknya seorang tetua yang diajarkan jurus itu, di sana. Apakah sosok bertopeng itu salah satu anggota lonceng suci yang setidaknya memiliki jabatan tetua? Sesaat kemudian, pemimpin pengejaran meloncat menjauh, menatap tajam lawan di depannya. Terlihat ada keraguan dalam pandangan matanya, namun jika memang sosok bertopeng lawannya anggota lonceng suci, mengapa menghalangi pekerjaannya? Siapa Anda? Apakah kita satu kelompok? Sosok bertopeng hanya terdiam, sebenarnya dia juga terpaksa mengeluarkan pukulan tapak Buddha karena dengan itu pasti akan ketahuan jika dirinya berasal dari perguruan itu, namun kuatnya serangan lawan tak akan bisa ditahan jika tidak dengan serangan terkuatnya. Kini pemimpin pengejaran sudah memanggil 3 orang pengeroyok Yuang Fengying, dengan ikut campurnya pria bertopeng yang segolongan dengan mereka, membuat regu pengejaran itu menahan serangan. Tinggalkan anak ini, sosok bertopeng berkata dengan suara aneh, mungkin agar suara aslinya tak bisa dikenali. Pemimpin pengejaran kini muram wajahnya, namun dia tahu diri, meski belum tahu identitas asli sosok bertopeng, tapi pasti memiliki jabatan di perguruan lonceng suci karena sudah mampu memainkan jurus tapak Buddha. Sudah bukan rahasia lagi jika di dalam tubuh lonceng suci saat ini terjadi perpecahan, namun orang-orang yang berbeda pendapat itu masih menahan diri, tak bertindak lebih jauh. Mendengar perintah untuk melepas mangsanya dari sosok bertopeng, pemimpin pengejaran langsung berbalik tanpa berkata apa-apa lagi, diikuti oleh 3 orang lainnya. Mayat salah satu anggotanya dibiarkan begitu saja. Yuang Fengying terpana, matanya yang tajam mampu melihat menembus penutup wajah itu, tampak dalam pandangannya sosok botak yang sama seperti para penyerangnya tadi. Terima kasih senior, junior ini berhutang nyawa dengan Anda, semoga ke depan bisa membalasnya. Sosok bertopeng mengangguk tanpa berkata apa-apa, menatap Yuang Fengying penuh kekaguman. Anak yang terlihat masih sangat muda mampu menampilkan pertarungan sehebat itu. Yuang Fengying kembali ke gerbong kereta, bertepatan dengan kereta yang sudah siap berangkat. Pandangan orang-orang kini terlihat berbeda, ada yang kagum namun ada juga yang waspada karena orang yang berseteru dengan kelompok kebajikan pasti orang jahat. Kuda sayap api kembali bergerak dengan kecepatan tinggi, hari yang mulai gelap membuat para awak kereta memacu binatang hebat itu lebih cepat, apalagi mereka sudah beristirahat. Meski suasana malam, namun dalam pandangan Yuang Fengying tetap sama jelasnya, anak itu kini tak memejamkan matanya, dia melihat semua yang dilewati dan memetakannya. Sebuah pengalaman yang berharga baginya, bisa bepergian dan melihat alam yang lebih luas. Gunung-gunung, hutan dan pemukiman, semua sudah tercatat di dalam otak Yuang Fengying. Sayangnya aku tak memiliki hewan tunggangan udara,
jika aku memiliki binatang itu, pasti kuasa atas bentang alam makin hebat, keluhnya pelan. Memang seseorang setingkat Yuang Fengying belum bisa terbang di angkasa, hanya bisa meloncat dan bergerak sesaat di udara, meski memiliki kuasa atas unsur elemen angin, baru setelah memasuki ranah bumi dasar seseorang mampu sedikit lebih lama terbang di angkasa. Bab 102. Masih penasaran, akar rumput darah iblis. Jika memang Feng Ying tak juga kembali dalam beberapa hari ini, maka bisa dipastikan akan gagal mengikuti seleksi murid pilar kali ini. Master Xingguang terlihat sedikit gundah, padahal Yuang Feng Ying salah satu murid yang diandalkannya. Sudah lebih dari 1 bulan anak itu bersama keluarga Ying ke utara, namun tak ada kabar hingga saat ini. Murid-murid senior yang ada di sana juga terlihat muram. Ya harus bagaimana lagi guru, kita tak bisa apa-apa, bagaimanapun juga keluarga Ying sudah menolong kita. Waktu itu, kakak pertama menyahut, berusaha sedikit mengurangi kegundahan hati sang master. Master Xingguang menatap langit, seakan sedang berkeluh kesah dengan sang pencipta. Menjadi murid pilar atau bukan, sebenarnya bukanlah masalah yang utama, namun proses setelah itulah yang lebih penting, yakni mengikuti pemilihan putra naga di provinsi. Sangat disayangkan jika anak berbakat seperti Yuang Fengying tak bisa berangkat menuju seleksi putra naga, hanya karena tak bisa mengikuti ujian murid pilar di perguruannya. Master Xingguang masih saja berharap dan menyesalkan situasi tersebut. Jika salah satu murid perguruan berhasil menjadi putra naga, pasti perguruan akan mendapatkan sokongan sumber daya dari Istana Bintang, dan itulah yang diharapkan dari tiap perguruan yang mengikuti seleksi tersebut. Di sebuah tempat di kota Yingying terlihat 3 orang tengah menikmati makanannya. Sudah 1 bulan lebih kita menunggu di sini tapi tak ada apapun, terlihat seorang pria dengan mata ditutup sebelah berkata dengan kesal. Cih, kerjaan cuma makan masih saja banyak keluhan. Wanita cantik dengan baju penuh bulu terlihat mencibir. Di sebelah yang lain terlihat pria parubaya menatap ke arah luar ruangan seperti merasakan sesuatu. Ya, mereka adalah kelompok bunga kematian, mereka nampaknya masih menunggu untuk bisa menangkap Yuang Fengying. Tuan Ji terlihat menghirup udara, seakan membawi apa yang dibawa udara itu untuknya. Tuan Ji adalah seorang pemilik elemen unsur angin dan tentu saja juga memiliki unsur kayu, karena itu syarat utama sebelum menjadi anggota kelompok bunga kematian. Mata Tuan Ji tiba-tiba melebar, hidungnya seperti mencium sesuatu. Nampaknya dia bukan pemilik unsur elemen angin biasa, tapi juga mempelajari seni bela diri yang mendalami kekuatan daya penciuman. Kalian berdua siap-siap, aku mencium bau anak itu memasuki kawasan ini. Kemampuan baru Tuan Ji yang dikembangkannya akhir-akhir ini memang sungguh luar biasa, bahkan kekuatan daya penciumannya melebihi anjing pelacak. Akhirnya, pria dengan mata satu tertawa, jelas terlihat jika pria itu butuh pelampiasan atas kekesalannya kali ini. Namun Nona Bulu Emas hanya mencibir melihat kelakuan teman satu kelompoknya tersebut. Hari sudah mendekati tengah malam, namun kota Yingying masih terlihat ramai seperti sore hari. Lampu-lampu yang menerangi kota malam itu terlihat masih memancar di mana-mana. Sebuah gerbong kereta yang ditarik beberapa ekor kuda bersayap api terlihat memasuki wilayah tersebut. Yuang Fengying yang tengah terpejam kini sudah terlihat membuka matanya, begitu awak kereta memberitahukan akhir perjalanan. Akhirnya, Yuang Fengying berdiri dan terlihat meregangkan otot-otot tubuhnya, sebelum keluar dari gerbong tersebut. Saat ini Yuang Fengying sudah meninggalkan lokasi pangkalan armada darat, dia harus berjalan atau berlari jika ingin menuju ke perguruan Bukit Bayangan, karena tak memiliki binatang tunggangan. Hari makin malam, suasana semakin sepi. 3 bayangan terlihat melesat mengikuti Yuang Fengying yang berlari menuju ke perguruan Bukit Bayangan. Mendekati tempat yang lebih sepi, 3 bayangan itu makin mendekat. Yuang Fengying hanya mendengus dan mencibir, sebenarnya semenjak tadi dia sudah merasakan ada yang mengikutinya. Akhirnya kalian berani mendekat juga, seru anak muda itu, mungkin perkataan itu terkesan arogan dan terlalu percaya diri. Berandalan sialan, akhirnya kau muncul juga, teriak pria mata satu dengan tak sabaran. 3 orang itu kini mengurung Yuang Fengying sambil mengeluarkan aura kekuatan berniat meruntuhkan anak tersebut tanpa pertarungan jika bisa. Kali ini tak akan ada yang bisa membantumu, anak kecil. Nona Bulu Emas juga tersenyum dengan sedikit mengejek.
Perempuan cantik itu tertawa sambil mencabut sebuah senjata kipas yang ada di pinggangnya. Nampaknya kali ini mereka ingin secepatnya bisa menundukkan Yuang Fengying. Aku sarankan kau menyerah dengan baik-baik dan mengikuti kami, jika tak ingin celaka, Tuan Ji berkata dengan tegas. Yuang Fengying hanya terdiam menatap semua orang di depannya. Anak itu tersenyum miring, karena saat ini kultivasi Yuang Fengying sudah tak sama dengan pertemuan pertama. Jika dahulu kultivasi dia masih di ranah menengah akhir, tapi saat ini kultivasi Yuang Fengying sudah di ranah awal tinggi akhir, sebuah perbedaan yang sangat jauh hanya dalam waktu 1,5 bulan, itu yang bisa ditampakkan meski sesungguhnya kekuatan tempurnya jauh melebihi itu. Kalian pikir aku takut dengan kalian? Yuang Fengying melipat kedua tangannya di depan dada. Ketiga orang tersebut sedikit kaget dengan rasa percaya diri anak yang ada di hadapannya. Kurang ajar, kau memang tak bisa dikasih lunak. Pria mata satu langsung melayangkan pukulan. Sraak! Begitu lengan pria mata satu terayun, terlihat tanaman rambat yang entah dari mana tadi berasal ikut melesat membelit tubuh Yuang Fengying. Seret, seret. Tanaman rambat itu dengan kencang mengikat anak tersebut. Itu akar rumput darah iblis, memiliki kesadaran sendiri dan sangat kuat. Pria mata satu tertawa senang, merasa senjata andalannya begitu mudah membelit dan mengikat mangsanya. Akar rumput darah iblis adalah sejenis tanaman rambat yang juga memiliki jiwa, memiliki kemampuan menjerat lawan dan jeratannya sekuat baja, selain itu juga bisa menyerap esensi kehidupan dari mangsa yang dijeratnya. Meski dia berada di golongan bawah untuk tanaman berjiwa namun jarang ada yang mampu menundukkannya, apalagi menjadikannya senjata andalan seperti pria mata satu. Tuan Ji dan Nona Bulu Emas juga tersenyum lega, mangsa yang sudah lama ditunggu-tunggu kini sudah terjerat dengan sekali serangan. Bagaimana, masih tidak takut dengan kami? Nona Bulu Emas kembali tersenyum mengejek. Yuang Fengying ikut tersenyum menatap ketiga manusia dewasa di sekitarnya. Hanya dengan kekuatan seperti ini kalian mau menangkapku. Semua masih menyisakan tawa di mulutnya, saat Yuang Fengying berkata. Bagi mereka perkataan anak itu hanya dianggap sebagai bualan, atau rasa percaya diri yang tak berdasar karena buktinya hingga saat ini anak tersebut tak bisa melepaskan diri dari jeratan tanaman rambat itu. Tiba-tiba, kraak! Begitu Yuang Fengying mengaktifkan tubuh manusia penguasa akar rumput darah iblis langsung mengendor, kekuatan akar rumput darah iblis langsung tertekan oleh kekuatan tubuh manusia penguasa. Apa? Semua tak menyangka akan berakhir seperti itu, bahkan setelah tubuh manusia penguasa diaktifkan terlihat jelas kultivasi Yuang Fengying. Bab 103, bertarung kembali dengan bunga kematian. Mata ketiga orang dari perkumpulan bunga kematian itu sedikit terbelalak. Hanya dalam waktu 1 bulan lebih sedikit, anak yang tengah diburunya sudah mengalami peningkatan kultivasi sedemikian banyak. Bukan hanya naik level, tapi naik tingkatan, dan itu sesuatu yang tak mungkin terjadi jika itu orang lain. Hebat juga kau, pria mata satu tak urung juga memuji kehebatan terobosan yang dilakukan Yuang Fengying. Tapi kultivasimu masih belum mencapai ranah bumi, Nona Bulu Emas masih saja meremehkan kehebatan anak tersebut. Masih belum mampu melawan kami. Krataak, jalinan akar yang menjerat Yuang Fengying kini makin terlepas. Dengan kekuatanku seperti ini, aku sudah mampu melawan kalian, balas Yuang Fengying setelah berhasil melemparkan untaian akar rumput darah iblis yang sudah terurai. 3 orang anggota bunga kematian terlihat muram, namun amarahnya makin terpacu. Kita buktikan kalau begitu. Pria mata satu berteriak, lalu mengayunkan tangan ke udara seakan membentuk gerakan seperti menulis sesuatu di udara. Jeratan 5 pilin. Begitu pria itu berteriak, akar rumput darah iblis mulai mengembung dan membesar atas kendali kuasa kayunya, lalu 5 akar yang sudah membesar itu membentuk semacam jalinan dan melesat mencoba membungkus serta memilin tubuh Yuang Fengying. Dengan peningkatan perwujudan akar rumput darah iblis, kekuatannya juga meningkat pesat. Serit, seret. Akar rumput darah iblis bergerak sangat cepat dan membentuk sebuah jalinan yang langsung mengurung tubuh Yuang Fengying, untuk memilin tubuh itu. Serangan yang 1000 kali lebih kuat dari belitan ular piton biasa yang terkuat. Hancur sekarang badanmu. Jalinan akar yang sudah membesar itu terlihat kuat menjerat, menjepit dan meremas badan Yuang Fengying.
Ruang kayu di alam jiwa Yuang Fengying terasa bergetar, pohon suci terlihat sudah bergetar hebat saat esensi kekuatannya mengalir membanjiri badan Yuang Fengying. Hancurkan! Tangan Yuang Fengying terulur di antara jeratan, dari balik tangannya terpancar ratusan serabut-serabut yang langsung meloncat menangkap akar rumput darah iblis yang sudah mengikat badan Yuang Fengying. Serabut-serabut tersebut membelit akar rumput darah iblis, kemudian menyerap energi kehidupan dari akar rumput darah iblis, membuat senjata penjerat itu bergetar sangat kencang, jiwa akar rumput darah iblis langsung ketakutan dan bergetar hebat, menemukan lawan yang jauh lebih kuat. Kekuatan roh pohon suci adalah yang tertinggi di dunia flora tersebut, membuat akar rumput darah iblis langsung terdesak dan ketakutan. Perbedaan garis darah keturunan dua tumbuhan berjiwa itu sangat jauh, itu terlihat dari kekuatan keduanya yang terasa timpang. Kraak, ses. Kini senjata andalan dari pria mata satu itu sudah menyusut kembali ke wujud semula, bahkan terlihat lemas dan tampak seperti tanaman biasa pada umumnya, karena aura kehidupan terserap oleh pohon suci. Pria mata satu terlihat terkejut dengan kejadian tersebut, selama ini tak pernah ada yang bisa menandingi jeratan senjatanya itu. Nona bulu emas juga ikut terkejut, melihat kegagalan serangan itu dia langsung meloncat dan mengayunkan kipasnya. Gelombang angin warna gelap kemudian menyebar dari hempasan kipas senjata wanita cantik tersebut. Rupanya dia langsung melempar racun dari serbuk bunga bakung hitam, sebuah racun yang sedikit berada di bawah bunga bakung putih. Weeng! Angin gelap membuat malam makin pekat, racun yang terkandung dalam angin tersebut langsung menyebar ke seluruh tempat itu. Makin lama udara gelap itu makin memadat menyerang Yuang Fengying. Tebasan awan, musnah. Yuang Fengying melempar tangannya ke depan menciptakan gelombang angin yang menghantam dan menyingkirkan kabut dengan kandungan racun itu. Hempasan gelombang kekuatan menyibak dan menyingkirkan semua racun itu, termasuk juga mendorong nona bulu emas beberapa langkah ke belakang. Wanita cantik itu terkejut, dengan kekuatan hempasan gelombang yang dikerahkan Yuang Fengying. Wanita cantik itu merasa sudah hampir sepenuhnya mengeluarkan kekuatan serangannya namun masih bisa didorong oleh kekuatan anak itu. Bahaya, anak ini benar-benar kuat, teriak nona bulu emas kepada dua rekannya dengan menggunakan indera spiritualnya. Ketiganya terlihat berkomunikasi dengan indera mereka agar tak diketahui Yuang Fengying. Jika kita tak bisa membujuk, atau menangkapnya maka kita harus membunuhnya, Tuan Ji mulai membicarakan rencananya. Ya kita tak bisa pulang tanpa sebuah keberhasilan. Pria mata satu membalas. JREENG. Siu, siu. Kini ketiga orang itu sudah meloncat mengurung Yuang Fengying, mengatur jarak sedemikian rupa seperti membentuk segitiga jika dibuat garis lurus. Mereka terlihat mengedarkan aura kekuatan yang makin menekan, memusatkan kekuatan aura itu menjadi beberapa meter saja dan terpusat pada Yuang Fengying. Hembusan bunga bakung kematian. Tuan Ji, nona bulu emas dan pria mata satu merentangkan kedua tangannya. Kembali alam makin menggelap, udara makin menipis dan berganti dengan serbuk bunga bakung putih yang menyebar seantero tempat tersebut sejauh beberapa puluh meter. Yuang Fengying masih mengedarkan kekuatan manusia tubuh penguasa, dengan kekuatan tersebut dia bukan hanya kuat secara fisik namun juga sedikit kebal dengan racun. Padatkan, Tuan Ji memberikan perintah, lalu dua rekannya menghentakkan tangannya, membuat aura kekuatan makin memadat berniat untuk mengunci Yuang Fengying dengan udara yang sudah dipenuhi racun bunga bakung putih. Asap tebal yang berisi serbuk bunga bakung putih terlihat makin memadat dalam jarak beberapa meteran. Hei, akhirnya mati kau berandalan kecil, seringai licik terlihat di wajah pria mata satu, memandang Yuang Fengying seperti melihat sebuah mayat. Tiga orang itu sudah yakin mangsanya pasti akan mati, selama ini sangat jarang ada yang bisa lolos dari jeratan jebakan serangan tersebut. Yuang Fengying tidak mundur, tidak menghindar ataupun membuat perlindungan, anak itu malah merentangkan kedua tangannya seperti menghisap esensi serangan itu. Debu yang terdiri dari serbuk bunga bakung putih yang berputar-putar di udara tersebut dihirupnya, terlihat seperti itu bagi orang-orang yang melihat, namun sesungguhnya serbuk itu masuk di dalam tubuh Yuang Fengying dan dihisap oleh pohon suci. Asap pekat makin menipis, terhisap oleh pohon suci melewati Yuang Fengying, kini hanya tersisa dimensi ruang yang diciptakan oleh tiga lawannya, namun itu tak memberikan efek apapun buatnya. Yuang Fengying masih kokoh berdiri,
padahal seharusnya jika seseorang sudah teracuni serbuk bunga bakung putih akan mengalami sesak nafas, pandangan kabur, muntah-muntah kemudian nadi melemah dan akhirnya jantung berhenti dan mati. Hah, berandalan ini masih kokoh berdiri. Apa mungkin dia kebal dengan bunga bakung putih? Sehebat apa daya kekuatan anak ini dari racun? Ketiga orang anggota bunga kematian makin jelek wajahnya, lawan yang seharusnya sudah terkapar, saat ini masih bugar. Bab 104. Memukul mundur lawan. Menebas angin menghadang badai, hantaman badai petir. Yuang Fengying memutar tangannya lalu menghentakkan dua tangannya, membuat kekuatan yang berputar di sekitar tubuhnya menyebar. BLAAR. Angin dengan kilatan petir yang berputar-putar di sekitar Yuang Fengying seperti pecah saat dihentakkan, menyebar ke segala arah menghantam apapun yang ada di sekitarnya, khususnya tiga orang anggota bunga kematian. Ledakan keras itu melempar tiga orang itu. RGGH. Terdengar jeritan saat ketiganya terlempar ke belakang, pria mata satu yang paling dekat dengan Yuang Fengying yang terlihat paling parah terluka. Nona bulu emas terlempar sedikit jauh, hingga membuat pakaiannya sedikit terkoyak menampakkan lengan atasnya yang indah. Tuan Ji terdorong beberapa langkah dengan wajah memucat. Begitu lawan-lawannya goyah terkena hempasan serangan Yuang Fengying, maka menghilanglah jangkauan aura kekuatan yang ketiga orang itu ciptakan, itu membuat kecepatan gerakan Yuang Fengying tak lagi ada yang menahan. Anak itu melesat ke arah pria mata satu, mengayunkan lengannya menciptakan sebuah serangan yang mematikan. Menebas angin menghadang badai, tebasan kebajikan. Begitu tangannya dilemparkan, terciptalah sebuah angin yang bergemuruh yang berisi kekuatan logam angin petir membentuk sebuah gambaran bulan sabit raksasa yang berputar sangat cepat menerjang ke arah pria mata satu. Kreas. Badan pria itu terbelah tanpa sempat bersuara, darah berceceran kemana-mana, membuat genangan anyir yang menjijikkan. Tuan Ji dan Nona bulu emas menggigil ketakutan, melihat betapa mengerikan daya kekuatan yang ditunjukkan oleh Yuang Fengying. Gila anak ini benar-benar mampu melukai dan membunuh salah satu anggota bunga kematian. Kekuatan yang sangat menakutkan. Dua sosok yang tersisa dari anggota bunga kematian itu, kini bergetar ketakutan, keduanya berpandangan sebelum melompat dan melarikan diri dengan ketakutan. Yuang Fengying tiba di perguruan Bukit Bayangan saat hari mendekati fajar. Langsung menuju ke kediaman Master Xingguang di mana dia tinggal. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh sang guru dan juga saudara-saudara seperguruan yang lain. Akhirnya kau datang juga Fengying, aku sudah cemas kau tak bisa mengikuti seleksi murid pilar di perguruan ini. Benar, kami semua rindu menantikanmu, sahut Song Yang, yang juga diangguki oleh Liu Changhui dan Bao Yu. Mereka bertiga adalah teman-teman yang berasal dari distrik yang sama termasuk Anci yang kini entah di mana. Yuang Fengying tersenyum melihat ketulusan guru dan juga saudara seperguruan yang lain. Mereka berbincang-bincang sesaat, sambil melepas rindu. Sore hari, mereka kembali berkumpul di ruang latihan, tentu saja mereka akan berlatih di sana. Selain Master Xingguang yang kali ini hadir, juga ada beberapa murid senior ikut berlatih di sana. Mereka adalah kakak ketiga, kakak kelima dan kakak keenam. Fengying, aku lihat kultivasimu sudah meningkat, apakah itu benar? Master Xingguang terlihat menelisik muridnya tersebut sambil meminta kejelasan. Guru memang memiliki pandangan yang jeli, murid memang sudah naik ke ranah awal tinggi, jawab Yuang Fengying dengan jujur apa adanya. Apa? Semua terlihat kaget mendengar perkataan tersebut. Pantas saja, auramu terlihat berbeda. Jika bukan orang yang jeli, aura yang terpancar dari Yuang Fengying memang membingungkan, bahkan Master Xingguang pun tak bisa menebak dengan pasti kultivasi Yuang Fengying. Song Yang, Liu Changhui dan Bao Yu terkejut dengan perkataan Yuang Fengying, penasaran ingin mencoba bertarung jelas terlihat dari mata mereka. Para kultivator adalah orang yang kompetitif, mereka suka akan tantangan, belum merasa kalah jika belum bertarung. Aku jadi ingin mencoba kekuatan saudara Fengying. Song Yang langsung berkata. Aku juga. Liu Changhui dan Bao Yu juga berkata demikian, niat bertarung jelas terlihat di mata para anak muda tersebut. Baiklah, kita ke arena pertarungan, aku ingin melihat sejauh mana kehebatanmu Fengying, Master Xingguang lalu memberikan perintah. Semua kini berjalan ke arah area pertarungan,
sebuah arena latihan yang memang dikhususkan untuk latih tanding. Area pertarungan selalu diberi segel formasi pengaturan penjagaan agar imbas dari pertarungan tak merusak sekitarnya. Yuang Fengying sudah berdiri di tengah area pertarungan. Siapa yang akan mencoba terlebih dahulu? Liu Changhui yang juga sudah berada di ranah awal tinggi 1, meloncat ke arah arena pertarungan. Aku ingin mencoba saudara Fengying, pemuda berusia 15-16 tahun itu sudah berdiri di depan Yuang Fengying. Pemuda dengan unsur elemen angin itu terlihat sangat antusias. Dengan ranah awal tinggi 1 dan tingkat kuasa atas angin di tingkat pengendali 5, dia merasa mampu untuk melawan Yuang Fengying. Tingkatan kuasa adalah pemilik, pengendali, penguasa dan ahli. Masing-masing ada 10 tingkatan. Ayo kita mulai, teriak Liu Changhui sambil membuka kedua tangannya. Sebuah angin berputar di kedua lengannya, sementara Yuang Fengying masih belum mengaktifkan unsur elemen apapun. Majulah. Yuang Fengying melambaikan tangannya, sebuah angin tipis membentuk kepalan tangan langsung meluncur deras ke arah Liu Changhui. Apa? Yuang Fengying dengan cepat mampu membentuk sebuah serangan dari unsur angin dengan mudah. Apa mungkin kuasa di atas angin sudah berada di tingkat penguasa? Ya, aku yakin, kuasa atas angin sudah di tingkat penguasa pertengahan. Gambaran kepalan tangan tipis terlihat melesat ke arah Liu Changhui. Meski terlihat tipis transparan namun gelombang kekuatannya terasa menakutkan. Liu Changhui menyadari itu, dia menyilangkan tangan lalu membentuk sebuah perisai dari unsur yang sama. DEERR. Hantaman Yuang Fengying mengenai perisai bentukan Liu Changhui, terjadi getaran yang cukup hebat saat serangan itu menghantam. Liu Changhui langsung terlempar menabrak lapisan tipis segel formasi pengaturan perlindungan, yang menjadi pelindung arena tersebut. RGGH, Liu Changhui menjerit sambil memegangi dadanya. Semua terkejut dengan kejadian itu, termasuk juga Yuang Fengying. Dirinya tak sadar jika lawannya tidak sekuat seperti kelompok bunga kematian atau lonceng suci. Yuang Fengying melesat ke depan berniat menolong Liu Changhui yang terkapar. Saudara Liu. Master Xingguang juga sudah memasuki arena, memeriksa Liu Changhui yang pingsan di sana. Dia hanya pingsan, tak usah khawatir, kata sang master menenangkan Yuang Fengying yang merasa tak enak. Song Yang dan Bao Yu sedikit jerih hatinya, melihat kehebatan serangan Yuang Fengying. Meski demikian mereka berdua tetap penasaran dengan kekuatan Yuang Fengying. Aku yang berikutnya akan menguji Mu Fengying. Bao Yu, maju ke arena pertarungan setelah Liu Changhui dibawa keluar. Gadis cantik berusia 16-17 tahun pemilik unsur elemen kayu itu sudah memasuki arena. Saat ini Bao Yu berada di ranah awal tinggi 2, sedikit lebih tinggi daripada Liu Changhui, dengan tingkatan kuasa atas kayu di tingkat pengendali 6 dari 10 tingkatan. Tapak kayu kehancuran. Bab 105, Ranah Bumi Dasar Pen, Alam Ruang Jiwa. Tapak kayu kehancuran. Tangan Bao Yu terulur, lengan yang terlihat lembut itu memancarkan gelombang energi kayu yang langsung menyerang Yuang Fengying. Sebuah perwujudan cakar dari unsur elemen kayu melesat ke arah Yuang Fengying. Tiba-tiba, KRAAK. Cakar dari unsur elemen kayu itu ditangkis oleh penampakan gambaran lengan dari kayu yang diciptakan oleh Yuang Fengying. Seperti air menabrak karang, cakar kayu ciptaan Bao Yu langsung hancur begitu berbenturan dengan lengan kayu yang diciptakan oleh Yuang Fengying. Bao Yu langsung terpental, akibat senjata ciptaannya hancur oleh kekuatan yang jauh di atasnya. Setetes darah mengalir di sudut bibirnya. Aku menyerah, dengan berani gadis cantik itu mengakui kekalahannya. Song yang kini gantian maju ke depan, anak dari pemimpin tameng jiwa itu sudah bersiap untuk menguji kekuatan Yuang Fengying. Tingkatan kultivasi yang lebih baik dari Liu Changhui dan Bao Yu, membuat anak usia 17-18 tahun itu nampak percaya diri menghadapi Yuang Fengying. Mari kita mulai saudara Fengying. Song yang mulai mengedarkan unsur elemen api yang dikuasainya. Tempat itu langsung terasa panas dengan aura kekuatan yang diciptakan oleh Song Yang. Badai api menerjang. Song yang memutar tangannya, membentuk sebuah bola-bola api yang menghajar ke arah Yuang Fengying. Yuang Fengying tersenyum kecil, tangannya diulurkan ke atas kemudian tangan itu mengeluarkan pendar yang makin lama makin terang dan menciptakan gambaran kekuatan api, lalu tangannya melambai seperti meraup bola-bola api yang menerjangnya itu,
kemudian seperti menelan bola-bola api ciptaan Song yang menggabungkan dengan unsur api yang dimilikinya. Semua orang terpana dengan kekuatan tersebut, itu menandakan kekuatan, kuasa, atas unsur elemen api Yuang Fengying lebih tinggi, hingga mampu menelan kekuatan yang lebih kecil di sekitarnya. Setelah menelan bola api tersebut, Yuang Fengying melepaskan kekuatan itu dan menciptakan ledakan yang cukup membuat segel formasi pengamanan area pertarungan bergetar. Daar, tubuh Song yang terlempar, menabrak pelindung arena yang dipasang di tempat tersebut. Sekuat itu kekuatan Yuang Fengying. Bahkan para junior yang lain kini bukan lagi tandingannya. Master Xingguang mengangguk-anggukan kepalanya, melihat kehebatan murid paling muda yang dimilikinya. Mereka telah menghentikan latihan, kini hanya ada Yuang Fengying dan para senior. Berdasar 3 pertandingan itu semua menjadi sungkan untuk mencoba melawan Yuang Fengying, karena jika menang hanya akan dianggap biasa saja, tapi jika kalah akan terlihat memalukan. Fengying, kekuatanmu sungguh melampaui apa yang kami pikirkan, bahkan gurumu ini tak akan mudah untuk mengalahkanmu jika bertarung denganmu. Semua mengangguk, termasuk para senior di sana. Aku mungkin tak bisa membimbingmu lagi, salah satu kesempatanmu untuk makin berkembang adalah mengikuti seleksi putra naga di provinsi. Di sana kau akan mendapatkan dukungan untuk berkembang lebih baik, atau kembali ke keluarga Ying yang kini sudah menjadi keluargamu. Master Xingguang nampak memberikan pendapatnya. Terima kasih guru, semua berkat guru dan semua senior di sini, saat ini hanya tempat ini yang membuatku bisa nyaman selayaknya rumah bagiku. Yuang Fengying berkata demikian karena memang seperti itu keadaannya, selain itu dia juga masih memiliki beberapa hal yang ingin dikerjakannya, yakni ingin mengungkap tentang area terlarang di dalam hutan 1000 bayangan. Seperti yang sudah dikatakan oleh Yuang Fengying, jika dia merasa sangat nyaman tinggal di kediaman Master Xingguang, anak itu memang tetap tinggal di sana, meski jika mau dengan hartanya dia bisa membangun hunian sendiri, yang bahkan lebih megah dan hebat dari yang lain. Yuang Fengying memasuki ruang latihan khusus yang ada di kediaman Master Xingguang. Di sana dia lebih mudah mendapatkan apa yang diinginkan dibanding dengan tempat lainnya, termasuk ruang latihan khusus perguruan Bukit Bayangan. Yuang Fengying sudah duduk dengan relaks, mulai mengeluarkan beberapa benda serta herbal dan mengkonsumsinya. Beberapa benda itu mampu menyokong peningkatan kultivasinya. Anak itu lalu mengatur pernafasan dan mulai menyerap esensi dari alam sekitarnya. Makin lama dia tenggelam dalam meditasinya, makin banyak unsur esensi alam yang mengalir ke arahnya. Kesadaran Yuang Fengying kini berada di ruang jiwanya, menatap semua yang ada di sana. Bola cahaya yang menerangi alam jiwanya masih tetap sama seperti bola bekel yang paling besar dengan guratan gambar pagoda di dalamnya, tampak seperti sebuah alam dengan hukum tersendirinya. Di bawahnya ruang-ruang unsur elemen terlihat berjajar dengan bentuk melingkar di antara kegelapan yang menjadi batasnya. Ruang logam masih terlihat sama, nampak sebuah cerukan sebesar tempayan yang berisi elemen unsur logam cair di dalamnya. Cairan logam itulah yang menjadi sumber kekuatan dari unsur elemen logam yang dimilikinya. Di sebelahnya unsur-unsur lain juga menampakkan beberapa cadangan sumber kekuatan di sana, seperti unsur kayu yang kini tertanam pohon suci yang mulai tumbuh setinggi lutut dengan beberapa daun di rantingnya. Kamar unsur elemen petir yang terlihat ada batu keping petir terletak di sana dengan kilatan-kilatan petir yang menjadi sumber kekuatannya. Dan kamar-kamar lainnya. Dari semuanya kini ruang unsur elemen tanah yang paling tertinggal dan masih meredup dibanding yang lainnya, meski bagi orang lain ruang elemen tanah itu sudah sangat baik. Yuang Fengying kembali menatap bola cahaya, semakin dilihat cahaya itu seakan semakin menarik kesadaran Yuang Fengying untuk masuk ke dalamnya. Yuang Fengying kini sudah berada di dalam dunia cahaya, wujud transparan dirinya terlihat sangat kecil di tempat itu, bahkan Yuang Fengying merasa hanya seperti setitik debu yang terbang melayang di dunia itu, semua bahkan terlihat seperti raksasa baginya. Namun demikian aura tempat itu sangat kuat, memberikan tekanan dalam setiap aspeknya. Hanya dari tarikan nafasnya saja membuat Yuang Fengying mampu menguatkan keseluruhan aspek kehidupannya. BOOMM. Kultivasi Yuang Fengying memasuki ranah bumi dasar. Saat ini Yuang Fengying kembali ke hutan 1000 bayangan, hutan yang terletak di sisi selatan dari perguruan Bukit Bayangan tersebut terlihat membentang sejauh ratusan kilometer hingga batas bibir pantai di bagian selatan.
Hutan yang masih alami dengan pepohonannya. Yuang Fengying kembali menajamkan kekuatan visualisasi, melihat 3 wilayah area terlarang, sisi barat, sisi timur dan sisi selatan. Aku akan ke hutan kecil larangan terlebih dahulu, dengan kekuatanku saat ini semoga bisa mengungkap apa yang ada di hutan tersebut. Yuang Fengying bergerak ke arah sisi barat itu, di sanalah letak hutan kecil larangan, yang berbatasan langsung dengan Bukit Ular. Gerakan Yuang Fengying sangat cepat, dalam waktu sekejap saja dia sudah sampai di wilayah luar hutan kecil larangan yang terselimuti kabut tebal. Jangan lupa dukungannya. Bersambung.